Batam pada dini hari selalu punya caranya sendiri untuk membuat orang tua seperti kita teringat pada masa lalu. Angin dari Selat Phillip bertiup pelan, membawa bau asin yang akrab, seperti bau baju nelayan yang dijemur di halaman rumah kayu. Lampu-lampu kota masih berkedip, tetapi langit di atas Sekupang terasa berat diselimuti kabut tipis musim kemarau. Hari itu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2017, beberapa hari jelang Idul Fitri, orang-orang di kampung Tanjung Uma mulai menyiapkan ketupat, ibu-ibu menjemur bawang goreng, dan di warung kopi tepi dermaga, para lelaki tua membicarakan arus laut dan harga solar, seperti kebiasaan turun-temurun. Di tengah kesunyian yang bersahaja itu, sebuah kapal nelayan tua melaju tersendat. Cat birunya mengelupas, angka registrasinya pudar, dan suaranya berderit seperti pintu rumah panggung yang sudah lama tak diberi minyak. Dari jauh, ia tampak seperti kapal biasa. Tetapi mata yang terbiasa dengan laut akan tahu, ada sesuatu pada cara kapal itu berjalan, seolah-olah membawa beban yang bukan semestinya. Di perairan Sekupang, kapal patroli melambai peluit pendek. Petugas Bakamla memberi lampu isyarat agar kapal tua itu merapat untuk pemeriksaan rutin. Di geladaknya, berdiri seorang lelaki berwajah tirus, kulitnya legam oleh matahari, matanya sulit menatap lurus. Namanya M. Farhan Siregar. Ia menelan ludah ketika lampu sorot menyentuh wajahnya. Udara malam dingin, tetapi pelipisnya basah. Suaranya pelan, seperti orang yang malu pada hidupnya sendiri. Cuma bawa ikan beku, Pak. Harus cepat, kalau tidak rusak. Kita yang sudah berumur tahu, seringkali orang tak berani berkata jujur karena terhimpit keadaan. Hutang, anak sekolah, dapur yang harus tetap berasap. Namun laut tidak suka dusta. Laut yang sabar bisa memeluk rahasia rapat-rapat, tetapi pada waktunya, ia akan mengembalikannya ke pantai. Kompol Bagus Wicaksono melangkah naik ke geladak. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Orang-orang dermaga mengenalnya sebagai perwira yang tidak banyak bicara tetapi tak pernah lalai pada doa ibunya. Di saku bajunya tersimpan tasbih kecil, hadiah dari almarhum kakeknya, seorang bekas juragan perahu di Belawan. Malam itu, sorot matanya tidak sekadar mencari pelanggaran, melainkan kebenaran. Pengalamannya berkata, ada yang tidak beres. Ia memberi isyarat singkat. Dua anggota mendekati Palka. Farhan spontan menahan, memohon agar muatan tidak dibuka. Katanya, ikan akan cepat rusak. Kompol Bagus menatapnya lembut, seperti seorang paman menenangkan keponakan yang gugup. Kalau benar ikan, tidak ada yang perlu takut, Bang. Kami hanya menjalankan tugas. Tuasa besi yang menahan Palka digeser. Pintu berat itu mengerang pelan, lalu terbuka. Udara dingin menyergap keluar. Seperti napas kulkas tua, tetapi ada yang lain. Sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Bau yang bukan bau laut, bukan bau ikan, melainkan bau yang membawa sunyi panjang. Petugas menyorotkan senter. Cahaya putih menyapu ruang beku. Dalam keheningan yang hanya diisi detak jantung sendiri, pemandangan itu tampak. Tubuh-tubuh kaku, tertumpuk rapi tetapi tanpa nyawa. 36 jiwa, masih muda. Sebagian memakai kaos tipis, sebagian memakai sandal yang sudah retak di tumit. Tidak ada teriakan, tidak ada gaduh. Orang-orang laut tahu cara menghormati duka. Seorang anggota menutup mulut, menahan mual. Yang lain memalingkan wajah, lalu mengusap sudut mata dengan punggung tangan. Kompol Bagus merapatkan bibir, menahan gelombang amarah yang datang seperti pasang besar. Ia berbisik lirih, seperti berdoa, "Ya Allah." Di Telaga Punggur, tali kuning dipasang, kapal ditambat. Dermaga yang biasanya menjadi tempat anak-anak berlari dan nelayan menambal jaring berubah menjadi ruang sunyi. Angin yang tadi hangat tiba-tiba terasa dingin. Di kejauhan, lampu jembatan Barelang memantul di permukaan air, seperti deret doa yang tak henti diucapkan. Orang-orang kampung berdatangan, bukan untuk menonton, tetapi untuk berdiri bersama. Ma Eti, seorang ibu dari Tanjung Uma, memegang erat ujung kerudungnya. Ia berbisik, "Semoga bukan anakku, semoga semua orang pulang, bahkan jika hanya namanya yang pulang." Tim forensik bekerja hati-hati. Kain putih dibentang, satu persatu tubuh diangkat, diberi nomor, dicatat ciri-cirinya. Tidak ada yang diseret, tidak ada yang dihardik. Semua dilakukan seperti menyentuh anak sendiri.
Di tengah pekerjaan sunyi itu, seorang penyidik menemukan plastik kecil di saku korban. Di dalamnya ada secari kertas, lembab oleh dingin. Tertulis nama yang asing, tetapi terdengar manis di telinga, yang sedang mencari harapan. Cahaya Nusantara Talent. Janji pekerjaan di negeri seberang, gaji besar, tempat tinggal gratis. Tidak ada alamat, hanya nomor telepon. Kompol Bagus menatap kertas itu lama. Ia teringat nasihat almarhum kakeknya. Laut memberi hidup, nak. Tapi jangan sekali-kali kau cari jalan pintas di atas air. Air yang tenang kerap menyimpan arus balik. Ia menggenggam kertas itu seperti memegang peta yang samar. Di belakangnya, Farhan duduk di kursi besi, tangan terikat longgar. Lelaki itu menunduk. Suaranya bergetar ketika berkata, "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya disuruh mengantar." Kompol Bagus memejamkan mata sejenak. Di dunia orang dewasa, tidak tahu sering berarti takut tahu, dan ketakutan kadang-kadang lebih berbahaya daripada kebohongan. Kabar dari dermaga menyebar pelan, menembus gang sempit, warung kopi, musala, hingga radio kecil di pojok rumah panggung. Rika Manurung dari Radio Barelang menyebutnya dengan suara yang tertahan, agar hormat pada keluarga yang mungkin sedang mendengar. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut prasangka, hanya satu kalimat yang dibiarkan mengambang di udara Batam yang lembab. Malam ini, laut mengembalikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diambil. Lalu, sebagaimana selalu terjadi di tanah air kita, ketika musibah datang, orang-orang berkumpul, ada yang membawa termos teh, ada yang membawa tikar, ada yang hanya membawa doa. Di sela-sela itu, Kompol Bagus menatap laut yang gelap. Ia tahu tugasnya baru dimulai. 36 jiwa yang kembali dalam diam menuntut jawaban. Siapa yang mengambil mimpi mereka? Siapa yang menjual harapan mereka? Dan siapa yang menutup mata ketika semuanya terjadi di batas air yang kita banggakan sebagai beranda negeri? Malam itu, di antara bunyi ombak kecil dan doa yang dibisikkan, sebuah janji lahir, bukan janji yang ditulis di billboard, bukan janji yang diteriakkan di mimbar. Janji seorang anak bangsa kepada bangsanya sendiri. Kebenaran akan dicari, satu persatu simpul akan diurai. Meski benangnya dilumuri ketakutan dan uang sogok, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar perkara hukum, melainkan kehormatan kita sebagai manusia. Dan begitulah, sahabat-sahabat tua, cerita ini dimulai dari sebuah palka yang dibuka pelan, dari selembar kertas remah yang ditemukan di saku, dari air mata seorang ibu kampung, dan dari langkah tenang seorang perwira yang menolak menurunkan pandangannya. Laut telah berbicara, kini giliran kita mendengar. Apakah Anda siap mengikuti jejaknya sampai ke ujung perbatasan, hingga rahasia-rahasia yang disembunyikan malam terpaksa berdiri di bawah sinar matahari pagi? Pagi setelah penemuan itu, Telaga Punggur tidak lagi sama. Dermaga yang biasanya ramai dengan canda nelayan dan teriakan anak-anak yang bermain bola plastik berubah menjadi ruang duka terbuka. Bau asin laut bercampur dengan bau tajam dari palka kapal yang semalam dibuka. Di atas kain putih, tubuh-tubuh muda berbaring rapi, sunyi, seakan masih menunggu dipanggil pulang. Ma Eti duduk di sudut, tubuhnya diguncang isak pelan. Sejak subuh, ia datang dengan langkah terburu, masih mengenakan daster lusuh. Matanya bengkak, pandangannya berkeliling, seolah mencari sesuatu yang tak ingin ia temukan. Itu baju, mirip punya Reno, bisiknya. Jari kurusnya menunjuk ke salah satu korban yang pakaiannya masih menempel. Reno, anak semata wayangnya, hilang sejak 3 bulan lalu. Katanya dapat tawaran kerja ke luar negeri. Tetangga-tetangga mencoba memapahnya, menenangkan. Tapi seorang ibu tahu bau anaknya, tahu warna kain yang pernah dicucinya berkali-kali. Air matanya jatuh ke tanah dermaga, bercampur dengan percikan asin laut. Tangisan Ma Eti menjalar, menjadi doa lirih yang memeluk 36 jiwa tak bernama itu. Di dekat situ, Kompol Bagus Wicaksono berdiri dengan wajah tegang. Ia tidak hanya melihat mayat, ia melihat generasi yang seharusnya sedang belajar, bekerja, bercita-cita. Tangannya mengepal, mengingat kembali masa lalu. 5 tahun lalu di Belawan, ia gagal menyelamatkan seorang saksi kunci perdagangan manusia. Seorang pemuda kurus, penuh harapan, yang akhirnya ditemukan tewas terapung di sungai. Luka itu masih ada, dan pagi ini ia bersumpah tidak akan terulang.
Sementara tim forensik sibuk memberi nomor dan mencatat ciri-ciri korban, seorang penyidik muda berteriak lirih, "Pak, ada sesuatu." Dari saku celana korban, ia mengeluarkan plastik bening berisi selembar kertas lusuh. Logo samar terbaca, Cahaya Nusantara Talent Indonesia. Janji pekerjaan sebagai penyanyi, penari, dengan gaji besar, tempat tinggal gratis, tidak ada alamat jelas, hanya nomor telepon. Bagus mengambil kertas itu, menatap lama. Janji manis di atas kertas seringkali lebih berbahaya daripada ombak. Ia mengingat kata-kata ibunya, "Nak, jangan sekali-kali kau tukar kejujuran dengan uang cepat. Uang bisa habis, tapi dosa akan tinggal." Di balik kerumunan, seorang lelaki tua berambut putih, Pak Ramlis, nelayan veteran Tanjung Uma, berbisik pada kawan-kawannya. "Aku pernah lihat anak-anak muda dikumpulkan di rumah kosong dekat pasar," katanya lirih. "Katanya mau berangkat kerja, tapi aku curiga karena ada orang asing keluar masuk pakai mobil gelap." Kabar itu langsung membuat telinga Kompol Bagus terangkat. Ia mendekat, menepuk bahu Pak Ramlis. "Tolong ceritakan lebih jelas, Pak." Lelaki tua itu menunduk, ragu-ragu, lalu berkata, "Aku takut, Pak. Ada orang pelabuhan yang dekat dengan mereka. Kalau aku bicara sembarangan, bisa-bisa keluargaku celaka." Nama yang disebut pelan-pelan keluar. Hendra Saputra, oknum pelabuhan yang sering terlihat duduk bersama seorang pria flamboyan, Darto Nugroho. Konon Darto pandai bicara, suka mengumbar janji, dan sering membawa anak-anak muda dengan alasan kerja halal di negeri jiran. Disinilah benang mulai terlihat. Bagus menatap timnya. "Ini bukan soal kapal saja, ini soal jaringan." Ia memberi perintah cepat. Bukti disegel, laporan darurat dikirim ke Jakarta, dan semua keterangan saksi dilindungi. Ia tahu, kalau benar ada aparat yang ikut bermain, maka medan perangnya bukan hanya laut, melainkan juga rumah sendiri. Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil di Tanjung Uma, Rika Manurung, seorang jurnalis radio lokal, menyiarkan berita dengan suara bergetar. Ia tidak bisa menyebut detail, hanya mengatakan bahwa pagi ini Laut Batam mengembalikan duka. Suaranya menembus radio kecil di rumah-rumah kayu, sampai ke telinga nelayan yang sedang memperbaiki jaring. Orang-orang berhenti sejenak, hening, tidak ada yang berani menambahkan kata. Di pos penjagaan, Farhan Siregar, nahkoda kapal tua itu, duduk menunduk, tangannya masih gemetar. Ia berulang kali berkata, "Saya tidak tahu, Pak, saya cuma disuruh bawa." Tapi peluh dingin di pelipis, tatapan yang selalu lari, dan kata-katanya yang berputar membuat penyidik yakin ia menyembunyikan lebih dari sekadar ketidaktahuan. Kompol Bagus menatapnya tajam. "Kalau benar hanya ikan, kenapa kau takut waktu palka dibuka?" Farhan terdiam, bibirnya bergerak tanpa suara. Ia ingin bicara, tapi sesuatu menahannya. Entah ketakutan, entah bayangan hutang yang menjerat keluarganya. Hari itu, Bagus tahu satu hal, 36 mayat hanyalah permukaan dari gunung es besar yang tersembunyi di bawah laut. Ada jaringan yang lebih rapi, ada tangan yang lebih kuat, dan ada rahasia yang sudah lama ditutup-tutupi. Matahari naik pelan, menyinari Telaga Punggur, tapi sinar itu tidak mampu menghangatkan hati orang-orang yang berdiri di dermaga. Mereka tahu, pagi ini, Batam tidak hanya kehilangan anak-anak muda, Batam kehilangan rasa aman. Dan dari sini, perjalanan panjang dimulai. Hari-hari setelah Telaga Punggur berubah menjadi kamar duka terbuka, Batam masih berguncang oleh kabar itu. Orang-orang tua duduk di warung kopi, menyebut angka 36 dengan suara yang tertahan, seolah takut menghina kematian bila menyebutnya terlalu lantang. Di pasar, ibu-ibu menahan anaknya yang mulai penasaran bertanya, "Kenapa ada kain putih di dermaga, Bu?" Pertanyaan polos itu hanya dijawab dengan helaan napas dan tatapan kosong ke arah laut. Di Jakarta, berita sudah sampai ke Mabes Polri. Foto-foto dari dermaga terpampang di layar proyektor ruang rapat besar. Tubuh-tubuh muda berbaring rapi, dan di pojok gambar terlihat secari kertas dengan tulisan Cahaya Nusantara Talent Indonesia. Kompol Bagus Wicaksono berdiri di depan para perwira senior. Wajahnya menegang. Dengan suara tegas ia berkata, "Ini bukan kecelakaan. Ini bukti nyata perdagangan manusia. Dan jaringannya ada di tanah kita sendiri. Perintah keluar cepat, tim khusus dibentuk, diberi kewenangan penuh untuk menyelidiki. Targetnya jelas, menelusuri siapa di balik nama perusahaan semu itu, mengungkap perekrut, dan menutup jalur yang menelan 36 nyawa muda. Namun,
Di balik semua upaya resmi itu, kabar yang lebih sunyi muncul di Batam. Seorang pemuda kurus dengan wajah pucat dan langkah gontai datang ke kantor polisi setempat. Bajunya kusut, matanya kosong, dan suaranya bergetar ketika memperkenalkan diri. "Saya, Ilham Pratama." Petugas yang mendengar langsung terdiam. Nama itu bukan sekadar laporan biasa. Ilham adalah saksi hidup sesuatu yang selama ini hanya mereka harapkan tapi tidak berani membayangkan akan benar-benar datang. Ia segera dibawa ke ruang aman, ditemani penyidik dan seorang pendamping trauma. Di bawah cahaya lampu neon yang menyilaukan, wajah Ilham tampak letih. Ia duduk membungkuk, tangannya meremas ujung celana lusuh. Setiap kali ia berbicara, suaranya patah-patah, seperti seseorang yang harus menggali luka lama. "Saya dulu dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Katanya jadi penyanyi di kafe, gaji besar. Tapi begitu sampai Batam, semua berubah." Suara itu membuat ruangan hening. Beberapa penyidik menunduk, menahan emosi. Ilham melanjutkan, matanya menerawang jauh. "Kami dikurung di rumah kecil. Jendela ditutup rapat. Kalau malam, kami dipindahkan diam-diam ke kapal kecil. Dari sana kami diseberangkan ke Johor." Ia menelan ludah. Suaranya semakin lirih. "Tapi di Malaysia, bukan panggung yang menanti. Kami dipaksa duduk berjam-jam di depan komputer dan telepon. Disuruh menipu orang lewat internet. Kalau menolak, kami dipukul." Tangannya bergetar, mencoba menutup wajah, tetapi penyidik memintanya tetap melanjutkan. "Kalau sakit, tidak ada obat. Saya lihat teman saya, Dimas, demam tinggi. Kami memohon obat, tapi mereka hanya tertawa." Sampai suatu pagi, Dimas tidak bangun lagi. Tubuhnya diseret keluar, dan saya tidak pernah melihatnya lagi. Air mata mengalir di wajah Ilham. Ruangan pemeriksaan menjadi sunyi. Kompol Bagus yang duduk di pojok kursi merasakan dada sesak. Ingatannya kembali ke Belawan, pada pemuda saksi yang dulu gagal ia selamatkan. Kali ini, ia bertekad tidak akan membiarkan Ilham berakhir sama. Ilham melanjutkan ceritanya dengan suara patah. "Saya tahu, kalau tetap di sana, nasib saya akan sama. Suatu malam, penjaga mabuk dan tertidur. Saya lihat ada celah kecil di pagar kawat belakang. Saya merangkak keluar. Luka-luka di tangan tidak saya hiraukan. Saya berlari tanpa menoleh, bersembunyi di semak. Lalu, saya menumpang kapal nelayan yang membawa saya kembali ke Batam." Dari jaket lusuhnya, Ilham mengeluarkan selembar kertas kusut penuh coretan pensil. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. "Saya menggambar ini dari ingatan." Di kertas itu tergambar denah sederhana. Kamar sempit, ruang penjaga, pagar kawat, sebuah bengkel tua di dekatnya. Di bagian atas kertas tertulis dua nama, Fajar dan Rashid. "Saya sering dengar penjaga menyebut dua nama ini," jelas Ilham. "Fajar orang Indonesia, kurus tinggi, matanya dingin. Dia yang sering mengawasi kami. Dan satu lagi, mereka memanggilnya Tuan Besar. Nama aslinya Rashid Jalal, orang Malaysia. Saya tidak pernah melihat langsung, hanya dengar suaranya. Berat, membuat semua orang takut." Para penyidik saling berpandangan. Nama-nama itu seperti pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka sedikit. Kompol Bagus menerima kertas itu dengan hati-hati, seolah sedang menerima kunci menuju rahasia gelap. Di Jakarta, laporan itu segera dipresentasikan. Wajah para perwira berubah tegang. "Ini bukan lagi rumor," kata salah satu jenderal. "Kita punya saksi hidup. Kita punya arah." Kompol Bagus menambahkan, "Tapi waktu kita sedikit. Setiap hari bisa ada korban baru." Sementara itu, di Batam, Ma Eti mendengar kabar tentang saksi yang selamat. Ia datang ke kantor polisi dengan langkah gontai, berharap mendapat kepastian tentang Reno. Matanya berkaca-kaca ketika melihat Ilham keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah pucat. "Nak, apakah kau kenal Reno?" "Anakku, dia bilang mau kerja di Malaysia." Ilham menunduk, bibirnya bergetar. Ia mengenal Reno, pemuda periang yang sering menghibur teman-temannya di tempat kurungan. Dengan suara patah ia berkata, "Bu, Reno, dia salah satu yang tidak sempat keluar." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dada Ma Eti. Tubuhnya goyah, hampir roboh, dipapah tetangganya. Isaknya pecah memenuhi lorong kantor polisi.
Bagus memejamkan mata, menahan perih. Setiap wajah korban kini punya nama, punya ibu, punya cerita. Tidak ada lagi yang bisa disebut hanya angka. Dari sini, arah penyelidikan berubah. Tidak cukup hanya mencari bukti kontrak palsu. Tidak cukup hanya menunggu laporan. Tim harus masuk ke dalam jaringan, menyusup, dan mengguncang sarang musuh. Di ruang rapat malam itu, Bagus menatap anggota timnya. "Kita perlu umpan," katanya tegas. "Seseorang yang bisa membuat perekrut percaya." "Siapa yang berani?" Seorang perempuan muda berdiri, rambutnya diikat sederhana, matanya menyala dengan keberanian. Siti Rahmawati, anggota unit khusus yang sudah terbiasa dengan operasi penyamaran. Suaranya lembut tapi mantap. "Saya bersedia, Pak. Saya bisa jadi gadis desa yang mencari kerja. Orang seperti Darto akan lebih cepat percaya." Ruangan hening sesaat. Bagus menatapnya lama, seperti seorang ayah menilai anaknya. Lalu ia mengangguk. "Baik, tapi ingat, setiap kata bisa jadi senjata atau jebakan. Kau tidak sendirian, tapi garis pertama ada di tanganmu." Malam itu, udara Batam terasa lebih berat. Ombak kecil di perairan Barelang berdebur pelan, seakan ikut mendengar rencana berbahaya yang sedang disusun. Perburuan baru saja dimulai. Malam di Batam selalu menyimpan dua wajah. Di satu sisi, lampu-lampu Barelang berkilauan indah, menampakkan jembatan megah yang menjadi kebanggaan warga. Di sisi lain, ada gang sempit, rumah kontrakan murah, dan jalanan pelabuhan yang remang. Tempat janji-janji manis sering diperdagangkan. Disinilah Siti Rahmawati bersiap, bukan sebagai polisi, melainkan sebagai seorang gadis kampung yang polos, mencari peruntungan di negeri seberang. Rambutnya ia kepang longgar, pakaiannya sederhana, kaos lusuh, celana panjang murahan, sandal jepit yang sudah agak aus. Ia berlatih berbicara dengan logat Jawa pesisir, menundukkan kepala setiap kali menjawab agar terlihat pemalu. "Nama saya Ratih." Begitu identitas palsunya. Seorang anak desa yang ditinggal ayahnya, ingin mencari uang untuk ibu. Semua detail sudah dipelajari, seakan benar-benar bagian dari dirinya. Kompol Bagus Wicaksono memberikan pengarahan terakhir di ruang briefing kecil yang penuh peta dan foto. "Ingat Siti, jangan pernah lupa tujuan. Darto Nugroho adalah pintu pertama kita. Dia licik, suka berbicara manis, tapi cepat mencium kebohongan. Semua percakapanmu akan terekam. Kami ada di belakangmu, tapi kau yang ada di garis depan." Siti mengangguk, menatap lurus. Dalam hatinya, ia menggumam doa pendek. Ia tahu, bila salah langkah, nyawanya bisa jadi taruhannya. Pertemuan pertama, nomor telepon yang ditemukan dari iklan daring di media sosial, sudah ditandai. Siti menghubunginya dengan suara gugup. "Halo, saya Ratih. Saya dengar Bapak bisa bantu saya kerja ke Malaysia." Suara berat di seberang sana menjawab. "Ratih ya? Kau orang mana?" "Saya dari Tegal, Pak," jawab Siti, sesuai identitas palsunya. Hening sebentar, lalu terdengar tawa kecil. "Bagus, gadis desa biasanya patuh. Kalau ikut saya, hidupmu bisa berubah. Banyak yang sudah sukses." "Kau serius?" Siti menelan ludah. "Saya serius, Pak. Saya cuma mau cari uang buat ibu." Percakapan itu direkam oleh tim, dipantau dari ruang kendali. Begitu telepon ditutup, Bagus mengepalkan tangan. Dia menggigit. Keesokan harinya, pertemuan dijadwalkan di sebuah kafe sederhana dekat Batam Center. Tempat yang sering jadi titik temu karena cukup ramai untuk menyamarkan transaksi, tapi cukup sunyi untuk pembicaraan serius. Siti datang lebih dulu, duduk di pojok ruangan, sebuah gelas kopi hitam di depannya. Tangannya gemetar, tetapi wajahnya tetap menampilkan senyum malu-malu. Di luar, dua agen duduk sebagai pembeli biasa, sementara mobil tanpa tanda polisi parkir tak jauh, siap siaga. Tak lama kemudian, seorang pria masuk. Tubuh sedang, rambut disisir licin, kemeja tipis dengan wangi parfum murahan. Senyumnya ramah, tetapi matanya tajam, menilai setiap detail. "Itulah Darto Nugroho." "Kau Ratih?" tanyanya sambil duduk. "Iya bang." Siti menunduk, berpura-pura kagum. Darto menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, seolah sedang menimbang barang dagangan. Ia lalu mulai bicara, bukan dengan janji berlebihan, melainkan dengan cerita-cerita licik. "Kau tahu Sari, anak Jawa juga, 3 bulan lalu ikut aku. Sekarang tiap bulan bisa kirim uang jutaan ke keluarganya.
Kau mau seperti itu? Siti berpura-pura terkejut. Betul bang, kalau bisa begitu, saya mau. Darto menyeringai, mencondongkan tubuhnya. Mudah, kau kasih dokumen, foto. Nanti malam ikut aku. Ada calon lain juga di rumah. Besok lusanya, kau sudah bisa berangkat. Di luar, tim yang memantau menahan napas. Setiap kata terekam jelas oleh mikrofon kecil yang disematkan di kerah Siti. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam. Darto semakin yakin. Sebelum beranjak pergi, ia mengeluarkan ponsel, mengetik cepat sebuah pesan singkat ke nomor asing. Siti sempat melirik sekilas. Calon baru siap malam ini. Itu cukup membuat jantung semua yang mendengar berdetak lebih cepat. Bagus berbisik di radio, kita dapatkan dia. Jejak menuju sarang. Sore itu, setelah meninggalkan kafe, Darto melangkah dengan santai. Sesekali ia menunduk ke ponselnya, jarinya sibuk mengetik. Ia tidak pernah sadar bahwa dari kejauhan, bayangan terus mengikutinya. 2 agen berpakaian biasa membuntuti, sementara sebuah mobil bergerak perlahan di jalan seberang. Semua terhubung ke headset di ruang kendali. Target bergerak ke arah rumah kos, suara agen terdengar. Gang sempit yang dituju penuh cat dinding pudar. Pintu kayu rumah kos berderit ketika dibuka. 2 pria muda keluar menyambut, wajah keras penuh curiga. Mereka masuk bersama Darto ke sebuah kamar di ujung lorong. Target di dalam. Ada 2 orang tambahan. Laporan agen pengintai. Bagus memberi aba-aba singkat. Tunggu, kita perlu aktivitas lebih dulu. Jangan serbu sekarang. Dari celah jendela terdengar suara samar. Dokumen sudah siap, malam ini kapal berangkat, calon baru sudah ada. Itu sudah cukup. Bagus mengangkat tangan. Eksekusi, penggerebekan, pintu digedor keras. Polisi jangan bergerak. Kekacauan langsung pecah. Darto terkejut, berusaha meraih tas hitam di atas meja. Salah satu anak buahnya mengacungkan pisau, yang lain mencoba meraih laptop, tapi gerakan mereka terlalu lambat. 2 agen menerjang, menjatuhkan pria dengan pisau. Seorang lainnya berhasil merebut tas dari tangan anak buah Darto. Darto sendiri mencoba lari lewat jendela, tapi sebuah tangan kuat menarik kerah bajunya, menghantam tubuhnya ke dinding. Borgol mengunci pergelangannya. Dalam hitungan detik, kamar kos sempit itu berubah menjadi arena pengendalian total. 3 orang tergeletak di lantai dengan borgol. Wajah pucat dan marah. Penggeledahan pun dimulai. Hasilnya membuat semua terdiam sesaat. Di bawah kasur ada 3 laptop, layarnya menampilkan email berjudul pengiriman malam ini. Puluhan kartu SIM berserakan. Sebagian masih tersegel. 2 ponsel berisi ratusan kontak dengan nama kode. Di lemari ditemukan amplop tebal berisi uang rupiah dan ringgit Malaysia. Yang paling mengejutkan, dari tas hitam yang sempat direbut, ditemukan catatan transaksi. Nama-nama, jumlah uang, tanda lunas atau tunggu kapal. Seorang analis IT cepat membaca laptop. Pak, ada email terkirim ke alamat luar negeri. Dari sini ke Singapura dan Johor. Nama penerimanya, Linaka. Bagus mengulang pelan, matanya menyipit. Linaka, saksi baru. Di ruang interogasi, Darto duduk dengan borgol. Wajahnya keras, bibirnya menyeringai. Kalian pikir sudah menang? Saya cuma orang kecil. Tanpa saya pun kapal tetap jalan. Penyidik meletakkan bukti di depannya. Laptop, kartu SIM, catatan uang. Darto hanya tertawa pendek. Itu semua tidak ada artinya. Besok ada orang lain yang melanjutkan. Namun, ketika penyidik menyebut nama Linaka, senyum Darto goyah sekejap. Matanya bergerak cepat, lalu ia membuang muka. Bagus yang mengamati dari balik kaca satu arah menghela napas. Kita baru saja membuka pintu berikutnya. Malam itu, Batam kembali tenang dari luar. Tapi di ruang penyelidikan, satu nama baru telah muncul, memberi arah baru. Nur Aisyah Ramdhani, pedagang pasar Tanjung Balai Karimun, yang dikenal ramah, tetapi jejak digitalnya menunjukkan aliran uang mencurigakan. Operasi belum selesai, bahkan baru saja naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Angin di Tanjung Balai Karimun selalu membawa kisah-kisah yang tak selesai. Di pasar yang ramai sejak selepas subuh, orang menjual ikan segar, sayuran dari kebun, dan cerita yang beredar pelan dari mulut ke mulut. Di tengah keramaian itulah, nama Nur Aisyah Ramdhani terdengar seperti hal biasa.
Seorang perempuan pasar, berkebaya sederhana, rambut disanggul rapi, senyumnya ramah pada semua pedagang. Kalau orang luar datang berbelanja, Aisyah akan menawari harga yang wajar, menanyakan kabar ibu di kampung, lalu mengikat dagangan dengan tali rafia yang rapi. Tidak ada yang aneh. Justru karena tidak aneh itulah ia berbahaya. Kompol Bagus Wicaksono berdiri di balik lapak ikan, berpura-pura memilih kerapu hidup. Di telinganya menempel earset kecil. Dari sudut-sudut pasar, ada beberapa pasang mata timnya yang juga menyamar. Tukang ojek, penjual kopi, bahkan anak muda yang sibuk mengangkat keranjang. Di frekuensi yang sama, suara Rika Manurung berbisik pelan dari mobil siaran kecil radio Barelang yang diparkir tak jauh. "Bang Bagus." Aisyah baru turun dari ojek. Tangan kanan membawa tas anyaman, tangan kiri ponsel. Dia berhenti di kios kain Bu Atun. "Terima kasih Rika. Jaga jarak. Kita tidak ingin dia merasa dikepung," jawab Bagus. Matanya tidak lepas dari alur langkah Aisyah. Aisyah berjalan santai, menawar cabai merah, membayar dengan uang pas. Sesekali ia tersenyum pada pedagang yang ia kenal sejak lama. Namun Tim sudah belajar dari kasus-kasus lama. Wajah yang paling ramah kerap menyembunyikan pagar kawat di belakangnya. Dari kantong kebaya, ponsel Aisyah bergetar. Ia menoleh kiri kanan, lalu bergerak ke gang kecil yang menghubungkan pasar dengan deretan ruko tua di Jalan Setia. Target memasuki gang. Arah ruko nomor lama yang catnya mengelupas. Lapor seorang agen. "Unit 2, geser ke belakang ruko." "Unit 3, tetap di pasar. Jangan semua masuk," ujar Bagus. Suaranya pelan namun mantap. Gang itu sempit, bau kayu basah bercampur amis ikan. Dari celah pintu ruko yang sedikit terbuka, tampak lampu menyala sebentar lalu padam kembali. Aisyah masuk. Pintu menutup tanpa suara. Bagus menghela napas panjang. "Kita main sabar. Kita tunggu pola." Siang itu dan 2 hari setelahnya, pola yang sama terulang. Setiap kali ada kabar calon baru dari Batam, Aisyah akan mampir ke ruko Jalan Setia. Menjelang senja, sebuah mobil sewaan warna putih berhenti di depan. 2 atau 3 pemuda turun. Wajah pucat seperti kurang tidur. Masing-masing membawa tas kecil. Mereka masuk sebentar, lalu keluar dengan panduan singkat dari Aisyah, bergerak menuju pelabuhan kecil. Dari situ jejak hilang ke laut. Jelas, ruko itu bukan tempat dagang kain. Ruko itu adalah pintu rahasia. Pada hari ketiga pengawasan, Bagus berkumpul dengan tim di sebuah rumah panggung milik seorang nelayan yang mereka jadikan pos. Di meja kecil berlapis plastik, peta Karimun dibentangkan. Titik-titik merah menandai pasar, ruko, pelabuhan, dan jalur mobil yang keluar masuk. Siti Rahmawati yang masih menggunakan identitas Ratih, duduk bersisian dengan Rika. Wajah Siti tetap tenang, tetapi sorot matanya waspada. "Kalau kita serbu sekarang, apa kita punya cukup bukti?" tanya Siti. "Belum." Bagus menggeleng. "Kita lihat isi ruko, terutama koper hitam yang sering Aisyah bawa. Itu kuncinya. Dari koper itu kita berharap dapat jadwal, kode transaksi, nama-nama penghubung." Dan Rika menyambung, "Kalau benar ada jalur ke Johor, nama Fajar Setiawan atau Rashid Jalal mungkin nongol." Bagus menatap mereka satu persatu. "Kita tidak mengejar bayangan. Kita kumpulkan simpul, lalu kita ikat talinya." Menjelang maghrib, langit Karimun berubah oranye kusam. Awan rendah menggantung seperti tangan yang menutup rahasia. Tim menyebar, masing-masing mengambil posisi yang disepakati. Bagus memegang radio. Semua unit siaga. Kita tunggu momen Aisyah masuk ruko dan koper berpindah tangan. Saat adzan berkumandang, Aisyah terlihat melangkah cepat. Kali ini bukan tas anyaman yang ia bawa, melainkan koper hitam sebesar laci, mulus, dengan kunci kombinasi kecil. 2 lelaki muda menyertainya. Satu bertubuh tegap, satu lagi kurus berwajah letih. Mereka menoleh beberapa kali, seakan takut bayangan sendiri. Aisyah membuka pintu ruko, lampu menyala, lalu padam lagi. Sekarang, suara Bagus tegas, "Unit 1 pintu depan, unit 2 lewat pintu belakang, unit 3 pasang barikade kecil di ujung gang. Ingat, tanpa suara berlebihan. Kita datang untuk bukti, bukan pertunjukan." Pintu ruko didobrak dalam sekali hentak. Suara kayu tua patah memecah senja. "Polisi, jangan bergerak," teriak seorang agen. 2 pengawal Aisyah bereaksi spontan.
Satu mengangkat kursi, melemparkannya ke arah petugas. Kaca jendela pecah berhamburan. Yang kurus mengayunkan batang besi, namun dihentikan cepat oleh tameng yang menubruknya ke dinding. Aisyah sendiri kaku sekejap, lalu seperti seseorang yang sudah dilatih, tangannya meraih korek kecil di saku. Ia mencoba menuju koper, barangkali hendak membakar kertas atau mengaktifkan sesuatu, tetapi Siti yang menyelinap dari samping lebih cepat. Dengan gerak rapi, Siti menepis tangan Aisyah. Korek jatuh membentur lantai, padam. Dalam hitungan detik, ruko itu dikuasai. Borgol mengikat tangan para pengawal. Aisyah didudukkan, wajahnya tetap dingin. Dagu terangkat. Bagus mendekat, menunjuk koper. "Buka, sekarang." Aisyah tersenyum tipis. "Itu bukan milik saya. Saya hanya dititipkan." "Kalau bukan milikmu, tidak masalah kau lihat kami membukanya," jawab Bagus, suaranya datar. Teknisi IT tim mengeluarkan alat kecil, memotret kombinasi, memeriksa jejak sidik jari di gagang. Klik, koper terbuka. Di dalamnya tertata rapi dokumen-dokumen dengan kode angka, jadwal kapal dan tanda silang merah di tanggal-tanggal tertentu, peta jalur laut dengan coretan tangan, yang menghubungkan Karimun dengan setulang laut di Johor. Di bawah map utama, sebuah ponsel kecil terselip. Baterainya dicopot setengah. "Masukkan baterai, tapi aktifkan mode aman." Perintah Bagus. Layar ponsel menyala, menampilkan daftar kontak dengan kode singkat. Di antara huruf-huruf dingin itu, dua nama tampil jelas, seperti paku yang menancap di papan. Fajar dan Rashid. Rika yang melihat dari belakang menahan napas. "Nama itu bukan cerita radio lagi," gumamnya. Siti menatap Aisyah. "Kau pikir berapa lama kode-kode ini bisa melindungimu? Orang-orang yang kau kirim bukan barang. Mereka pulang dalam kain putih." Sejenak, ekspresi Aisyah goyah. Hanya sejenak. Ia kembali tegak. "Kalian tidak paham. Aku hanya perempuan pasar. Kalau aku tidak ikut aturan, keluargaku akan jadi korban. Dunia ini digerakkan oleh orang yang tidak kau lihat." Bagus tidak menjawab pernyataan itu. Ia memberi kode. "Bawa koper ke pos. Aisyah, ikut kami." Di ruang interogasi Polres Karimun, lampu neon berkelip samar. Aisyah duduk dengan tangan terborgol, tetapi rautnya tidak putus asa. Ada ketenangan yang aneh pada dirinya, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan dosa. Kompol Bagus meletakkan beberapa foto di meja. Foto Aisyah memegang koper, foto ruko, foto para pemuda yang keluar masuk, dan tangkapan layar daftar kontak. "Aku akan bicara pada waktunya," kata Aisyah pelan. "Tapi dengar dulu, orang-orang yang kalian cari punya tangan panjang. Ada pejabat yang ikut makan. Kalian berbahaya pada diri kalian sendiri. Namakan saja tangan yang panjang itu." Bagus menatap tajam. Aisyah tersenyum tipis, namun matanya melirik ke kamera. Ia tahu ada tim di balik kaca satu arah. "Kalian cari sendiri, kalian perwira. Bukankah itu tugas kalian?" Bagus menghela napas, beringsut. Ia tidak suka gertak-gertakan murahan. Ia percaya pada bukti. Ia mengetuk pintu, memanggil teknisi. "Pak." Teknisi membuka map. "Kita punya pola transfer. Ringgit dari Johor ke rekening kecil-kecil di Karimun, lalu ditarik tunai." Di ponsel, kontak Fajar menyimpan beberapa pesan terakhir. Ada satu yang menyebut malam ini gudang siap. "Gudang?" Bagus mengulang. "Ya, gudang dekat pelabuhan kecil. Ada notasi huruf, mungkin kode lokasi, dan ada peta jalur perahu cepat, menyebut hanya lewat air saat lampu padam." Di balik kaca, Rika mencatat cepat. Siti menunduk, memikirkan rute, memetakan kemungkinan penyelamatan. Setiap kali kata gudang disebut, ingatan Siti melayang pada wajah-wajah muda yang ia lihat di Batam. Mata yang masih menyimpan harapan, tangan yang belum keras oleh kerja panjang. 1 detik di gudang bisa berarti 1 nyawa. Bagus kembali duduk. "Aisyah, kau orang cerdas. Kau tahu ini akan berjalan kemana. Nama di ponselmu bukan kertas kosong. Fajar Setiawan adalah orang kita cari. Dan di atasnya, Rashid Jalal. Beri kami tempat. Kami datang untuk hidup, bukan untuk angka di laporan." Ada retak halus di wajah Aisyah. Ia menunduk, menelan ludah. "Aku bukan yang paling atas," suaranya melembut. "Tapi aku tahu satu hal. Jalan ke Johor tidak dimulai di laut. Dimulai di darat, di meja orang-orang yang memegang stempel. Nama,
Bagus menekankan, berikan nama. Aisyah menutup mata sejenak. Kemudian pelan, seperti mengeluarkan duri dari telapak kaki, ia menyebut, Hendra. Hendra Saputra. Dia oknum pelabuhan. Tanpa capnya, kapal Darto tidak akan pernah lolos. Tanpa matanya, koperku tidak akan pernah aman. Siti dan Rika saling pandang. Benang yang selama ini mereka rasakan, kini terlihat jelas. Rumah sendiri, gerbang sendiri, tangan sendiri. Bagus mencatat, wajahnya mengeras, tetapi nada suaranya tetap lembut seperti menasihati adik. Terima kasih. Kita akan cek. Jika benar, bukan hanya perahu yang kita tahan, kita cabut tiang pancangnya. Malam itu pos kecil tim di rumah panggung kembali menjadi ruang perang. Di tengah bau kopi hitam dan suara jangkrik, mereka menggambar rute menuju pelabuhan kecil yang disebut dalam pesan. Suara Sub Azman Saleh dari seberang selat terdengar di radio hasil koordinasi awal. Kami sudah lama mendengar nama Rashid Jalal, kata Azman. Suaranya berat dan teguh. Kalau ada bukti jalur dari Karimun ke Johor, kami siap sambut dari sisi kami. Tetapi pastikan operasi kalian sunyi. Sekali bocor, nyawa di gudang jadi taruhan. Dipahami Tuan, jawab Bagus. Prioritas kami tetap penyelamatan. Siti menambahkan garis di peta, menandai bengkel tua dekat gudang detail yang pernah digambar oleh Ilham Pratama dari ingatannya. Kalau benar ini jantung operasi, kita butuh 2 lapis. Tim dalam untuk memutus listrik dan mengamankan korban. Tim luar untuk menutup jalur ke laut. Rika menatap daftar nama yang ada di koper. Dan aku akan siapkan siaran darurat tanpa menyebut lokasi. Kita butuh warga mematikan rasa penasaran dan memberi ruang. Dalam perkara begini, kerumunan adalah bahaya. Bagus menatap jam dinding. Malam menurun perlahan, udara menebal oleh kabut tipis. Ia membuka jendela, memandang ke arah laut gelap. Di kepalanya, wajah Maeti melintas. Ibu yang menunggu kabar anaknya, memegang ujung kerudung dengan gemetar. Besok malam kita bergerak, katanya, menutup jendela. Dan sebelum itu, aku harus mengunci satu hal di darat. Pagi hari, sebelum matahari benar-benar tinggi, Bagus mendatangi kantor pelabuhan. Ia meminta Hendra Saputra untuk hadir. Hendra datang dengan baju disetrika rapi, sepatu mengilap, wajah tersenyum seperti pegawai teladan. Bisa jelaskan cap yang digunakan untuk meloloskan kapal ini? Tanya Bagus, menyodorkan fotokopi dokumen yang mereka salin dari ruko. Hendra tertawa kecil. Pak Kompol, mohon maaf, cap bisa dipalsukan. Banyak orang bermain. Saya ini orang kecil, saya juga korban situasi. Orang kecil dengan jam tangan mahal. Rika berbisik dari pojok ruangan. Hadir sebagai saksi media. Jangan lempar kata tanpa bukti. Hendra menoleh tajam. Bagus tidak terpancing. Ia mengeluarkan 1 lembar bukti transfer dari koper, nominalnya tidak besar, tapi teratur, mengalir ke rekening atas nama seorang saudara Hendra. Ini akan kami dalami, kata Bagus. Sementara, Anda dinonaktifkan sementara dari tugas dan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Paspor Anda kami tahan. Wajah Hendra memucat sepersekian detik, lalu kembali tenang. Baik Pak Kompol, saya siap bantu. Bagus mengangguk. Saya percaya bantuan yang datang dari takut tidak akan bertahan lama. Bantuan yang kami butuhkan datang dari hati yang ingin menutup luka. Hendra tidak menanggapi. Ia pamit. Langkahnya tetap rapi, tapi punggungnya tampak berat. Dia akan mencoba memberitahu seseorang. Ujar Siti setelah Hendra keluar. Biar saja. Bagus menepuk map. Kita sudah 1 langkah di depan. Senja turun lagi di Karimun. Di Jalan Setia, ruko tua kembali gelap. Pasar menutup kios, menyisakan bau rempah dan ikan yang melekat di udara. Di rumah panggung pos tim, semua perlengkapan diperiksa. Radio, lampu kepala, kabel pemutus listrik, selimut tipis untuk korban, air minum dalam botol, dan tas obat. Sebelum berangkat, Bagus mengajak tim berdiri dalam lingkaran kecil. Kita orang kampung, diajarkan oleh orang tua kita untuk tidak berpaling dari jeritan tetangga. Malam ini, tetangga kita berada di seberang tembok seng. Kita masuk, kita ambil mereka, dan kita pulang bersama. Ingat, suara paling keras bukan suara senjata. Suara paling keras adalah suara hati kita saat melihat manusia diperlakukan bukan sebagai manusia. Siti menatap Rika, keduanya saling mengangguk. Rika akan tetap di pos, menyiapkan pesan jika dibutuhkan.
Siti memimpin tim kecil yang menyelinap ke dalam gudang untuk memutus listrik. Bagus memimpin keseluruhan operasi dari luar, memastikan jalur laut terkunci dan koordinasi dengan Subt Azman di seberang selat. Dari radio, suara Azman kembali terdengar. Unit laut kami siap. Begitu lampu padam, kami pasang garis. Tidak ada kapal lolos. Terima kasih Tuan, jawab Bagus. Kita mulai saat isyarat diberikan. Detik-detik menjelang gerakan, Bagus menatap langit. Di kejauhan, di ujung malam, ia membayangkan wajah Reno anak Maeti yang tidak sempat pulang. Ia menarik napas dalam. Keikhlasan adalah bahan bakar yang tak pernah habis di hati orang yang percaya pada tugas. Bergerak, katanya pelan. Mobil-mobil tanpa tanda melaju tanpa lampu, menelan jalanan sempit menuju pelabuhan kecil. Angin laut menyelinap masuk lewat jendela, membawa suara ombak yang mengusap batu. Gudang itu tampak sunyi dari luar. Namun kamera kecil di sudut pintu berkilat redup, tanda ada mata yang terjaga. Dari kejauhan, Siti dan 2 anggota merangkak di balik tumpukan peti, menuju panel listrik yang menonjol dari dinding seng. Klik. Panel dibuka, kabel-kabel tua berdesis pelan. Siti memasang alat pemutus, Bagus menempelkan headset. Hitung mundur dari 5, ucapnya. 5, 4, 3, 2, 1. Lampu gudang padam total. Dari dalam terdengar teriakan panik. Penjaga berlari, suara langkahnya kacau. Di saat yang sama, dari laut, perahu karet unit Malaysia membelah air senyap, memasang garis tak terlihat bagi kapal manapun yang mencoba kabur. Bagus mengangkat tangan. Sekarang, pintu gudang ditendang serentak. Polisi. Semua tiarap. Asap pecah dari granat kejut, menyilaukan sekejap. Tembakan bersahut, batu berserakan, teriakan bercampur air mata. Siti menunduk, bergerak cepat ke ruangan dalam, mencari orang-orang yang meringkuk ketakutan. Tenang, kami polisi. Ikuti suara saya, katanya, menutupkan selimut tipis ke bahu seorang gadis kurus yang gemetar. Di tengah hiruk pikuk itu, satu sosok melesat dari pintu belakang, tinggi kurus, mata tajam. Ia menoleh sekilas, berusaha menyamar sebagai korban. Tetapi Siti ingat deskripsi Ilham. Fajar Setiawan. Langkahnya ringan seperti orang terbiasa melarikan diri. "Fajar, berhenti!" teriak Siti. Laki-laki itu tersenyum sinis, mengangkat kedua tangan seolah menyerah. "Kita bisa bicara. Aku punya uang," bisiknya. Siti menatapnya datar. Nyawa manusia bukan barang tawar. Ia memberi kode. 2 anggota mengunci lengan Fajar, mendorongnya ke tanah. Borgol mengikat pergelangannya. Dari radio, suara Bagus terdengar berat tetapi mantap. "Korban prioritas. Fajar aman. Cari ruang kontrol. Lihat ada pesan keluar." Di lantai atas gudang, sebuah komputer menyala darurat. Layar menampilkan pesan yang belum sempat terkirim penuh. Alamat tujuannya samar namun jelas ke siapa disasar. R. Jalal. Judulnya, "Bersihkan Jejak. Tamu sudah datang." Siti menatap layar itu lama. Ada sesuatu yang terasa seperti undangan perang. Ia menutup komputer, mengantongi penyimpan data. Kali ini, tamu tidak pulang sebelum membawa pemilik rumah. Gumamnya. Di luar, korban-korban diantar ke mobil ambulans. Ada yang menangis, ada yang hanya menatap kosong. Di pinggir jalan, nelayan-nelayan yang tadi pura-pura tidak tahu, kini berdoa pelan. Rika merekam suara udara malam bukan untuk siaran sensasional, tetapi sebagai pengingat bahwa Karimun pernah menolak menjadi buta. Bagus berdiri di depan gudang, keringat di pelipisnya bercampur debu. Ia menatap laut yang hitam. Di seberang sana, Johor menyala seperti kota yang memanggil. Di balik lampu-lampu itu, Rasid Jalal menunggu, mungkin dengan senyum tenang, mungkin dengan rencana baru. "Ini baru separuh jalan," kata Bagus, lebih kepada dirinya sendiri. "Separuhnya lagi, kita akan tuntaskan di seberang." Ia menoleh pada Siti yang berjalan mendekat, membawa bukti, membawa harapan. "Siap ke Johor?" tanya Bagus. Siti mengangguk. "Siap, untuk 36 yang pulang diam, dan yang lain yang masih menunggu pintu dibuka." Malam menutup operasi dengan selimut kabut tipis. Karimun kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang sama. Ada nyawa yang diselamatkan, ada nama yang diikat, ada jalur yang terbuka, dan ada tekad yang tumbuh. Kita tidak akan menyerah hanya karena laut memisahkan.
lampu kota, jalan raya penuh mobil, dan pelabuhan sibuk dengan arus perdagangan. Tetapi di balik kilau itu, ada ruang-ruang gelap tempat jeritan manusia dikurung. Itulah tujuan Kompol Bagus Wicaksono dan tim malam itu. Mereka tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai pemburu yang membawa luka dari Batam. Kerja sama resmi dengan polis di Raja Malaysia sudah disepakati. Pertemuan tertutup digelar di markas PDRM, sebuah ruangan dengan peta satelit, foto udara, dan berkas intelijen yang menumpuk. Suk, Datuk Amirul, perwira berusia 50 dengan sorot mata keras, membuka rapat dengan suara berat. Rashid Jalal bukan nama baru bagi kami. Bertahun-tahun kami memburunya. Dia selalu lolos karena punya tangan panjang. Aku kehilangan 2 anak buah saat mencoba menyerbu tempatnya 5 tahun lalu. Malam ini, aku tidak akan gagal lagi. Bagus mendengarkan, merasakan getar dendam yang sama. Kami datang bukan untuk kemenangan pribadi. Kami datang untuk 36 jiwa yang pulang dalam kain putih dan puluhan lain yang masih menunggu pintu terbuka. Mari kita pastikan tak ada lagi yang mati sia-sia. Semua kepala mengangguk. Strategi digambar. Target utama adalah sebuah gudang di pinggiran pelabuhan kecil Johor. Gudang itu, menurut data dari koper hitam Aisyah dan testimoni Ilham Pratama, menjadi titik transit terakhir sebelum korban dikirim ke Villa Rashid. Di sana mereka dikurung, diberi instruksi, atau dipindahkan dengan kapal cepat. Persiapan operasi. Tim gabungan dibagi menjadi 3 lapis. Lapis pertama, unit penyusup yang bertugas memutus listrik dan kamera pengawas. Lapis kedua, unit penyerbu utama yang menembus pintu gudang, mengamankan korban. Lapis ketiga, unit laut PDRM dengan perahu karet bersenjata, menutup semua jalur keluar menuju Selat Johor. Siti Rahmawati dimasukkan ke lapis pertama. Keberanian dan ketenangannya sudah teruji sejak operasi Batam dan Karimun. Bagus sendiri memimpin lapis kedua bersama Amirul. Rika Manurung tetap di pos kendali, menyiapkan komunikasi dan jalur darurat bila operasi butuh liputan rahasia. Malam itu, udara Johor lengket dan pengap. Mobil-mobil tanpa tanda meluncur pelan, lampunya mati, menembus jalan sempit menuju pelabuhan. Dari kejauhan, gudang itu tampak sepi. Hanya lampu redup di sudut atap, dan beberapa bayangan penjaga mondar-mandir dengan senjata di tangan. Semua unit di posisi, suara Amirul di radio. Kita mulai saat aba-aba diberikan. Serangan sunyi, isyarat datang dengan cepat. Dari sisi gedung, Siti dan tim kecil bergerak merayap menyelinap di balik tumpukan kontainer. Panel listrik tua menempel di dinding seng. Siti membuka, tangannya gesit, memasang alat pemutus. Klik. Lampu gudang padam total. Teriakan panik terdengar dari dalam. Penjaga mulai berlari. Suara langkah kacau. Bagus memberi aba-aba tegas. Sekarang, pintu besi dihantam keras. Suara dentuman memecah malam. Polisi, jangan bergerak. Teriak aparat gabungan. Granat kejut dilempar. Cahaya putih menyilaukan ruangan. Beberapa penjaga terjatuh. Yang lain mencoba melawan. Kilatan peluru menembus kegelapan. Suara mesiu memantul di dinding seng. Baku tembak pecah. Asap mesiu memenuhi udara. Arif Bagus merunduk di balik tumpukan karung, memberi aba-aba pada unitnya. 2 agen menyelinap ke samping, menembakkan peluru karet ke arah penjaga bersenjata. Penemuan korban. Begitu pintu ruangan besar terbuka, pemandangan yang menyayat hati tersaji. Puluhan orang meringkuk di lantai, tubuh kurus, wajah pucat. Beberapa langsung menangis ketika melihat seragam polisi. Ada yang merangkak mendekat, suaranya serak, "Tolong, jangan biarkan kami dibawa lagi." Tim medis yang sudah disiapkan masuk, membagikan air minum, menyelimuti tubuh-tubuh lemah. Beberapa korban terlalu lemah untuk berjalan. Mereka digotong keluar satu persatu. Tangis bercampur doa memenuhi ruangan. Siti berjongkok di samping seorang gadis remaja, mungkin baru 17 tahun. Gadis itu menggenggam tangan Siti erat-erat. "Kak, apakah aku bisa pulang?" Suaranya nyaris tak terdengar. Siti menahan air mata, membelai rambutnya. "Ya nak, kau akan pulang. Malam ini, kau bebas." Pengejaran fajar. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tinggi kurus berusaha menyelinap keluar lewat pintu belakang. Dari sorot matanya, Bagus langsung mengenali. Fajar Setiawan, koordinator logistik Johor. "Fajar, berhenti."
teriak Bagus. Fajar menoleh, tersenyum sinis. Kita bisa bicara, aku punya uang. Kau sebut saja berapa yang kau mau. Bagus mendekat, tatapannya tajam. Nyawa manusia bukan barang dagangan. Dalam sekejap, dua agen menerjang, menjatuhkan Fajar ke tanah. Borgol mengunci tangannya. Wajahnya merah padam, tetapi ia masih berusaha tersenyum licik. Kalian pikir bisa menangkap Rashid? Dia sudah menunggu kalian. Johor ini miliknya. Undangan terbuka, di lantai atas gudang. Ruang kecil ditemukan. Komputer masih menyala, layar menampilkan pesan yang baru saja diketik. Isinya bukan sekadar instruksi. Kalimatnya pendek, menantang. Kalau berani, datanglah ke vilaku. Aku sudah siap menyambut. R. Jalal. Bagus menatap layar itu lama. Rahangnya mengeras. Rashid Jalal bukan hanya tahu mereka ada, ia menantang secara terang-terangan. Ini bukan pelarian, ini undangan perang. Malam berbatas darah. Saat korban-korban dievakuasi ke ambulans, suasana gudang masih dipenuhi asap mesiu dan tangis lega. Bagus berdiri di depan bangunan itu, dadanya berdegup keras. Ia lega karena puluhan nyawa berhasil diselamatkan, tetapi amarah mendidih dalam dirinya. Rashid Jalal masih bebas, menunggu di balik pagar vila megah di atas bukit. Dato Amirul mendekat, menepuk bahunya. Malam ini kita menang. Bagus. Tapi besok, pertarungan sebenarnya dimulai. Bagus menatap ke arah vila yang samar terlihat di kejauhan. Lampu sorotnya berputar pelan. Ia tahu, di sanalah lawan terbesarnya menunggu. Baiklah, katanya pelan. Kalau Rashid ingin panggung, kita akan naik ke panggungnya. Tapi panggung ini tidak akan berakhir dengan tepuk tangan. Panggung ini akan berakhir dengan borgol di tangannya. Fajar digiring keluar dengan borgol, wajahnya masam. Korban-korban dibawa ke rumah sakit, beberapa masih terisak, beberapa hanya bisa menatap kosong. Dan langit Johor, yang awalnya berkilauan indah, kini terasa lebih kelam, seakan menyimpan badai yang akan segera pecah. Malam itu, operasi di gudang Johor menutup satu bab, tetapi membuka bab baru yang lebih berbahaya. Konfrontasi langsung dengan Rashid Jalal, sang tuan besar. Vila itu berdiri di atas bukit, menghadap laut yang malam itu tampak seperti hamparan kain hitam. Dari kejauhan, bangunan besar itu terlihat seperti benteng pagar tinggi, dililit kawat berduri, lampu sorot berputar pelan, dan anjing-anjing penjaga mondar-mandir dengan gonggongan pendek yang menusuk. Untuk orang tua yang pernah lama hidup di pesisir, kami tahu tempat setinggi itu jarang dipakai untuk memandang bintang. Tempat begitu dibangun untuk memandang musuh. Kompol Bagus Wicaksono berdiri di belakang mobil taktis, memeriksa sekali lagi peta satelit yang ditempel di papan magnet kecil. Supt. Datuk Amirul di sebelahnya menandai jalur dengan spidol merah. 5 tahun lalu aku nyaris masuk, katanya pelan. 2 anak buahku gugur di tangga marmernya. Tatapannya bukan tatapan dendam kosong. Itu tatapan seorang ayah yang kehilangan, tetapi memilih berdiri lagi. Kalau kita masuk dengan suara besar, dia menutup diri, ujar Bagus. Kalau kita masuk terlalu sunyi, kita bisa terkunci di dalam. Amirul mengangguk. Kita pecah jadi 2, tim penarik perhatian dari gerbang depan, dan tim senyap dari sisi timur tebing batu itu. Siti Rahmawati menarik napas pendek saat menatap tebing yang dimaksud. Batu-batunya licin, ditumbuhi semak yang pekat. Di bawahnya ombak kecil memukul karang. Saya ikut tim senyap, katanya mantap. Panel listrik harus diputus dari dalam. Kalau tidak, setiap pintu akan jadi parit, setiap gagang pintu bisa dialiri listrik. Bagus menatapnya. Kau sudah lakukan yang berbahaya 2 kali. Siti tersenyum tipis. Orang kampung kita itu, Pak, kalau pintu tetangga terbakar, yang diambil pertama bukan galah, yang diambil ember. Biar tangan kepanasan sedikit, yang penting api padam. Rika Manurung duduk di pos truk komunikasi, memeriksa ulang kanal radio cadangan. Ia tidak ikut masuk. Tugasnya menahan diri dari rasa ingin mendekat, sambil menyiapkan jalur informasi, bila kapanpun tim butuh jalur keluar yang bersih. Saya dengar suara kalian jelas, ujarnya. Kalau komunikasi macet, saya nyalakan darurat frekuensi kedua. Di radio, suara unit laut PDRM terdengar. Perahu karet siap. Begitu tanda diberikan, perairan belakang bukit kami tutup. Malam menebal.
Di ruang kecil itu, doa pendek bergetar pelan dari bibir beberapa anggota. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang dibuat-buat. Doa orang-orang yang tahu pulang bukan milik kita, melainkan titipan Tuhan. Menapak tebing, memadamkan mata yang mengintai. Tepat lewat tengah malam, tim depan bergerak ke gerbang. Sirene tidak dinyalakan, hanya lampu rendah yang menyapu jalan masuk. Penjaga villa merespons cepat. Lampu sorot memotong gelap seperti cambuk cahaya. Dentum tembakan peringatan terdengar. Mulai, Bagus berbisik ke radio. Sinyal itulah yang ditunggu tim senyap. Siti memimpin 2 orang memanjat tebing sisi timur dengan tali harness. Batu licin, napas harus diatur. Setiap kali tangan meraba cekungan, ia menangkap bau garam yang menempel kuat. Setiap suara kecil diperhitungkan. Bahkan batu kerikil yang meluncur bisa memanggil lampu sorot. Mereka mencapai pangkal pagar dalam 7 menit yang terasa seperti 70. Siti mengeluarkan alat pemutus arus portabel. Kawat berduri yang dilapisi listrik bergetar halus, menyimpan sengat yang tak kelihatan. 3, 2, 1, hitungnya, ceklek, lampu kecil indikator padam, pagar mati, laporan Siti. Tim depan, tahan 2 menit, kita masuk, balas Bagus. Satu persatu tubuh hitam melompati pagar. Anjing-anjing menggonggong keras, berpindah arah ke sisi timur. Siti segera mengangkat penenang hewan. 2 tembakan bius melesat sunyi. Anjing-anjing itu merunduk melemah, tertidur tanpa luka. Maaf kawan, gumamnya. Kau cuma menjalankan tugas. Di kepala Siti terngiang suara Maeti. Nak, kalau menemukan jalan gelap, jangan berjalan sendiri. Ajari orang lain memegang senter. Malam itu, senter Siti menyala dari dalam. Ia harus memandu tim menemukan panel pusat yang mengendalikan pintu otomatis, CCTV dan sistem cadangan. Gerbang depan menyalak, halaman menjadi perang. Sementara itu, tim penarik perhatian mendekat ke gerbang depan. Penjaga keluar berbaris. Mereka bukan satpam biasa. Formasi mereka padat, gerakannya rapi. Maju perlahan, jangan ciptakan siluet, seru Amirul. Gunakan pilar sebagai penutup. Tembakan pertama akhirnya memecah udara. 1 kilat, 2 kilat, lalu rentetan panjang. Pecahan marmer memercik dari pilar, kaca jendela samping pecah. Ranjau, teriak seorang anggota ketika tanah di depan mereka berguncang kecil. Ledakan kecil mengangkat debu dan kerikil. 2 orang tersungkur, 1 memegangi betisnya, 1 lagi merintih menahan sakit. Medis. Bagus berteriak, lalu memberi aba-aba granat kejut. Cahaya putih meledak, menelan pandang, memberi celah bagi tim untuk merapat ke teras. Mereka tidak mencari pahlawan, mereka mencari pintu. Di saat itulah suara berat menggema dari pengeras suara yang tersembunyi. Selamat datang Santosa. Bagus. Suara itu mengejek tenang. Selamat datang Amirul. Malam ini panggung sudah kusiapkan. Mari lihat siapa yang bertahan. Bagus menoleh ke atas. Dia menonton kita, katanya ke Amirul. Biar dia menonton, jawab Amirul dingin. Penonton juga bisa jatuh dari kursinya. Lorong merah, pintu baja, dan dinding yang memata-matai. Pintu depan berhasil digedor. Di dalam, lorong panjang menyambut dengan lampu darurat merah yang berkedip. Dindingnya dipenuhi lukisan besar, wajah-wajah bangsawan, kuda pacu, laut dalam bingkai emas, sebagian pecah tertembak. Pecahan kaca berserakan seperti hujan beku. Perhatikan jebakan, Bagus memperingatkan. Pegang gagang pintu dengan sarung isolasi. Komat kamit doa terdengar di antara nafas yang ditahan. 1 pintu samping disentuh terlalu cepat. CJCT. Arus listrik menyambar telapak tangan anggota, membuangnya ke belakang. Ia masih sadar, tapi menggigil. Aku bisa lanjut, katanya lirih. Aku masih bisa jalan. Dari langit-langit, pengeras suara berbunyi lagi. Bagus Wicaksono. Suara Rasid Jalal menyebut namanya perlahan. Kau datang dengan ingatan tua. Ingatan tentang gagal menyelamatkan saksi di sungai. Malam ini, aku beri kau ingatan baru tentang gagal pulang. Bagus menghentikan langkah sepersekian detik. Luka lama itu ditarik lagi ke permukaan. Tapi usia mengajari kita sesuatu. Rasa sakit tidak selalu harus jadi belenggu. Ia bisa jadi penuntun. Dengar, katanya ke radio. Suaranya tenang. Dia menyerang kepala, bukan kaki. Kita terus maju. Siti, panel pusat, sebelah timur lantai 2.
jawab Siti cepat. Ada ruang kontrol kecil, aku lihat dari kisi ventilasi. Baik, tim senyap, potong jalur kamera, tim utama, pecah kiri kanan. Jangan mengejar suara kejar tangga. Mereka bergerak. Di satu belokan, tirai tebal jatuh mendadak menutupi pandang. Dari balik tirai, gas tipis, disemprotkan aroma metalik menggelitik hidung. Masker. Seru, bagus. Mereka memakainya cekatan. Dua anggota batuk-batuk, tapi tetap berjalan. Di balik tirai itu sebuah aula besar terbuka. Dinding-dindingnya dipenuhi layar tampilan CCTV dari halaman, lorong, bahkan dari tempat mereka berdiri. Rashid berbicara lagi, kali ini lebih dekat di telinga, seolah-olah ia membisik di pundak. Cantik bukan? Kau bahkan memberiku siaran langsung. Matikan, kata Bagus. Siti, sedang, jawab Siti. Jemarinya menari di panel. Klik, klik, klik. Satu persatu layar padam. Suara Rashid mendadak serak, lalu menghilang. Ganti jalur, teriaknya dari kejauhan, tapi kini suaranya tidak lagi menyelimuti seluruh ruangan. Mata satu lawan mata seribu. Saat sebagian layar padam, satu layar besar tetap menyala menunjukkan tangga spiral menuju ruang atas. Siluet seorang pria tegap melintas sekejap bahu lebar, jas hitam. Ia tidak berlari. Ia berjalan seperti tuan rumah yang memindahkan kursi. Ruang atas, kata Amirul. Rahangnya mengeras. Aku ingin menginjak lantai itu lagi. Kali ini, bukan untuk mundur. Bagus menepuk bahunya. Kita naik bersama. Tangga spiral terbuat dari besi. Pijakannya licin oleh debu halus. Setiap langkah menimbulkan gema yang terasa terlalu keras di telinga sendiri. Di separuh tanjakan, tembakan dari balkon menyambar, menghantam pegangan di samping kepala Bagus. Cover, ia merunduk, memberi komando silang. Dua anggota memutar ke sisi kiri lewat koridor sempit, melempar granat kejut ke arah balkon. Cahaya putih membelah gelap, dentum membungkam bidik. Mereka merangsek, melumpuhkan dua orang bersenjata yang bertahan. Di puncak tangga, pintu ganda baja menutup brak, memisahkan tim depan dan tim belakang. Siti, pintu baja aktif. Aku bypass, balas Siti. Berikan waktu 40 detik. Tak punya 40, gumam Amirul. Menatap engsel pintu, mengisyaratkan dua anggota, memasang dongkrak mekanik. Besi merengek, jarum waktu di kepala semua orang berdetak tanpa angka. Suara Rashid terdengar lagi, kali ini tidak lewat pengeras suara luas, melainkan dari interkom kecil di samping pintu. Kau bisa tabrak pintu, Bagus. Tapi ingat, setiap pintu yang terbuka bisa berarti pintu lain tertutup, mungkin pintu pulang. Bagus mendekat ke interkom, menekan tombol bicara. Rashid, kau pandai menyusun jebakan, tapi lupa satu hal. Kita tidak datang untuk gagah-gagahan. Kita datang untuk mematikan lampu ini selamanya. Ceklek, pintu baja tersentak terbuka. Siti berbisik puas di radio, panel di bypass. Kamera mati 70%. Pintu utama aman sementara. Ruang kontrol, tombol panik, dan lengan yang berdarah. Ruang di balik pintu baja sempit dipenuhi konsol dan monitor cadangan. Di ujungnya, jendela besar menghadap laut, tirainya setengah terbuka. Rashid Jalal berdiri di sana, jas hitam rapi, rambut disisir ke belakang, mata tajam seperti orang yang melihat kemenangan dalam keteraturan. Di tangannya bukan anggur, sebuah pistol terangkat tenang. 5 tahun kau kejar aku, Amirul, katanya santai. Malam ini kau datang dengan teman baru. Bagus bukan? Nama yang manis. Amirul tidak menyahut. Ia hanya mengangkat senjata, mata berkilat. Untuk 2 anak buahku, katanya perlahan. Tembakan Rashid meletus peluru menghantam pilar dekat kepala Amirul, serpihan marmer menyambar pipinya. Balasan datang cepat, tim menyebar, memanfaatkan meja kontrol dan lemari besi sebagai lindung. Granat asap digulirkan, kabut putih menelan jarak. 2 pria Rashid yang muncul dari pintu samping tumbang, dilucuti cepat. Rashid mundur 2 langkah, tangannya bergerak ke panel tombol panik. Cukup, katanya. Kalau kalian ingin ruangan ini tidak jadi oven, kalian berhenti di situ. Sebelum telunjuknya menyentuh tombol, sebuah tembakan dari sisi kiri menyambar lengan Rashid. Ia menggeram, pistolnya terlepas, jatuh memantul. Sumber tembakan itu, Bagus nafasnya terukur, sikapnya tenang. Rashid tidak jatuh. Dengan gesit ia menyambar pisau utilitas dari meja dan menerjang. Gerakan tiba-tiba memecah formasi. Jangan tembak,
Pekik Bagus. Mereka beradu jarak dekat. Pisau berkilat, menari bahaya di antara lengan dan tenggorokan. Amirul masuk dari sisi kanan, mencoba mengunci. Rashid memutar, siku menghantam rahang Amirul. Dunia berputar sepersekian bagi perwira tua itu. Tapi ia tidak lepas. Pertarungan begitu dekat hingga orang tua yang menontonnya kelak akan menghela napas. Itulah cara hidup menguji seseorang, bukan di lapangan luas, tapi di sudut sempit. Satu hentakan, satu kuncian. Bagus menahan pergelangan tangan Rashid, menekuknya ke belakang. Pisau terlepas, meluncur di lantai. Dua agen menerjang, borgol mengatup kuat di pergelangan Rashid Jalal. Ia terengah, tetapi matanya masih menyala menantang. Kalian pikir menangkapku mengubah apa? 1000 seperti aku di luar sana. Bagus berdiri tegak, dadanya naik turun. Mungkin benar. Tapi malam ini, satu berhenti. Dan setiap satu yang berhenti, memberi ruang hidup bagi 1000 yang lain. Suasana hening sejenak, hanya suara radio yang mencicit. Di bawah, suara tembakan sudah mereda. Di luar jendela, laut berkilat oleh lampu kota. Fajar yang ditangkap di gudang sudah diangkut unit Malaysia. Jalur laut terkunci. Bersihkan ruangan, kata Amirul, menyeka darah tipis di bibirnya. Ambil semua penyimpanan data. Pastikan tidak ada yang membakar berkas. Siti masuk, napasnya masih cepat, membawa tas bukti. Panel utama aman, CCTV terekam ke server internal, kita punya banyak. Rika di radio, suaranya bergetar lega, sinyal stabil, seluruh tim terkonfirmasi. Korban dari gudang aman di rumah sakit, tidak ada kebocoran informasi. Rashid duduk di lantai, punggungnya bersandar ke lemari besi. Senyum tipis kembali menempel, bukan karena menang, melainkan kebiasaan orang yang terlalu lama percaya pada kekuatan uang. Kalian akan melihat, katanya lirih. Besok judul koran akan menyebut namaku. Kalian memberi aku panggung yang selama ini aku mainkan diam-diam. Bagus menatapnya. Judul boleh menyebut namamu, isi akan menyebut nama korban. Itu panggung yang tidak pernah kau pahami. Menuruni tangga, menyisakan cahaya. Mereka turun dari ruang kontrol saat dini hari mendekat. Udara di lorong masih berbau asap dan marmer pecah. Di halaman, ambulans menunggu, membawa 2 anggota yang terluka. Yang lain saling menepuk bahu tanpa kata. Orang kampung kita tidak pandai merayakan kemenangan. Kita hanya pandai berterima kasih pada hidup. Amirul berdiri di teras, menatap bukit jauh. 5 tahun, katanya perlahan. Akhirnya sampai juga. Bagus menatap ke arah selat ke Batam, ke Maeti yang mungkin sedang duduk di tikar, menggenggam foto Reno. Keadilan selalu terlambat kalau kita menunggunya, Tuan. Tapi malam ini ia memilih datang juga. Siti mendekat, menyodorkan kantong bukti, drive penyimpanan, ponsel, buku catatan. Ini jalur uang, jadwal kapal, daftar nama. Kita punya peta yang selama ini hilang. Bagus mengangguk. Besok kita penuhi ruang sidang dengan kebenaran. Biar orang-orang yang dulu hampir putus asa kembali percaya. Di belakang mereka, villa megah itu tampak biasa-biasa saja. Tanpa suara pengeras, tanpa anjing penjaga, tanpa lampu sorot congkak. Hanya bangunan kosong yang kehilangan tuannya. Angin laut lewat, membawa bau garam, dan pagi yang akan segera tiba. Malam panjang itu berakhir bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan tarikan napas panjang. Napas orang-orang yang berhasil selamat dan orang-orang yang memutuskan tidak menyerah. Dan untuk kita, yang menua bersama kisah ini, pelajaran lama kembali ditegaskan. Kita tidak perlu menjadi kuat untuk berbuat baik. Kita menjadi kuat karena terus berbuat baik. Gedung pengadilan di Kuala Lumpur pagi itu penuh sesak. Dari luar, barisan kendaraan media berderet, kamera siap siaga. Di dalam, bangku-bangku kayu sudah dipadati keluarga korban, aktivis kemanusiaan, dan jurnalis dari 2 negara. Udara dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Di kursi terdakwa duduk Rashid Jalal, jas rapi, rambut disisir licin, wajahnya tetap menampilkan senyum tipis. Di sebelahnya, Fajar Setiawan, tampak lebih pucat, matanya kosong, sesekali menunduk. Borgol tidak terlihat, tapi semua orang tahu tangan mereka sudah dikawal ketat. Kompol Bagus Wicaksono duduk di kursi pengamat, di samping Sup. Datuk Amirul, wajah mereka tidak menunjukkan euforia, hanya kelegaan pahit. Mereka tahu, ruang sidang bukan lagi soal senjata dan jebakan. Ruang sidang adalah perang kata.
dan musuh bisa saja lebih licik di sini. 1. Pembukaan sidang. Hakim memasuki ruangan, palu diketuk 3 kali. Sidang perkara perdagangan manusia atas nama terdakwa Rashid Jalal dan Fajar Setiawan dibuka. Suaranya menggema tegas. Jaksa berdiri, membaca dakwaan panjang. Perdagangan manusia lintas negara, penahanan ilegal, eksploitasi kerja paksa, penganiayaan, hingga kematian tidak langsung dari puluhan korban. Setiap kata dakwaan seperti palu yang menghantam, membuat keluarga korban di bangku belakang terisak. Di sisi lain, pengacara Rashid berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, klien kami hanyalah seorang pengusaha yang difitnah. Tidak ada bukti langsung ia memerintahkan tindak pidana. Semua yang terjadi hanyalah ulah oknum kecil yang mencoreng namanya. Rashid tersenyum kecil mendengar itu, bahkan sempat melirik ke arah kamera media, seolah masih bermain di panggung. 2. Kesaksian korban. Korban pertama yang maju adalah seorang pemuda bernama Ardi. Ia berjalan dengan langkah gontai, tubuhnya masih tampak lemah. Ketika berdiri di kursi saksi, suaranya bergetar. Saya dijanjikan kerja di Malaysia, di restoran. Tapi sesampainya di sana, saya dikurung di gudang. Kami dipaksa menipu orang lewat telepon dengan skrip yang sudah disiapkan. Kalau menolak, kami dipukul. Saya lihat teman sekamar saya demam tinggi, memohon obat, tapi dibiarkan sampai meninggal. Ruangan hening. Beberapa jurnalis menunduk, menahan emosi. Hakim mengetuk palu pelan. Saksi, tenanglah, teruskan. Ardi menunjuk ke arah Rashid. Saya pernah lihat dia. Dia datang ke gudang, memeriksa kami, dan berkata, yang lemah buang saja, yang kuat dipakai. Kata-kata itu masih saya dengar sampai sekarang. Rashid menggeleng sambil tersenyum sinis. Pengacaranya segera berdiri. Yang mulia, tidak ada bukti rekaman pernyataan itu. Saksi hanya mengandalkan ingatan. Bisa saja salah. Hakim mencatat, tetapi tatapannya tajam. Saksi berikutnya adalah Wulan, gadis muda yang sebelumnya ditenangkan oleh Siti Rahmawati. Ia berjalan pelan, wajahnya pucat, tangan gemetar. Siti duduk di bangku penonton, mengangguk memberi kekuatan. Dengan suara lirih, Wulan berkata, saya masih ingat malam, ketika teman saya meninggal. Kami menangis, tapi penjaga hanya tertawa. Mereka bilang, kalian ini barang, bukan manusia. Kalimat itu membuat ruangan mendidih. Aktivis kemanusiaan di belakang menahan diri agar tidak bersorak. 3. Perlawanan pengacara. Pengacara Rashid tidak tinggal diam. Ia mencoba membalik keadaan dengan berkata, Yang mulia, saksi-saksi ini mudah dimanipulasi. Mereka mendapat bantuan psikologis dari pihak polisi Indonesia. Bisa saja cerita mereka diarahkan. Bagus yang mendengar itu menggertakkan gigi. Amirul menepuk bahunya, berbisik, biarkan. Fakta akan menutup mulutnya. Jaksa kemudian mengajukan bukti baru. Rekaman email dari laptop Darto Nugroho, catatan transaksi dari koper Aisyah, dan buku rekening atas nama Hendra Saputra. Semua mengarah ke rekening besar milik Rashid. Suasana berbalik, pengacara Rashid terdiam sejenak, lalu mencoba taktik lain. Yang mulia, klien saya seorang pedagang sah. Aliran uang itu bisa saja untuk bisnis legal. Jaksa tersenyum tipis. Kalau bisnis legal, mengapa setiap transaksi selalu diikuti pengiriman manusia dengan kapal? Kami punya jadwal kapal, nama korban, dan catatan lunas di tangan terdakwa. Itu bukan bisnis, itu perbudakan. 4. Tekanan publik. Di luar gedung, massa berkumpul. Spanduk terbentang. Keadilan untuk 36 jiwa di Batam. Hentikan perdagangan manusia, jangan ada lagi tuan besar. Media menyiarkan langsung, membuat kasus ini jadi sorotan internasional. Setiap kesaksian korban, setiap bantahan pengacara, disiarkan ke rumah-rumah, warung kopi, hingga desa kecil di pesisir Indonesia. Ma Eti, Ibu Reno, mendengar dari radio tua di rumah kayunya di Batam. Ketika mendengar nama anak-anak muda disebut sebagai korban, ia menangis lagi, tapi kali ini tangisnya bercampur lega. Reno, kau tidak mati sia-sia nak. Suaramu ada di suara mereka. 5. Titik balik. Hari itu, Hendra Saputra akhirnya dihadirkan sebagai saksi kunci. Wajahnya pucat pasi, tapi ia berbicara dengan suara jelas. Ya, saya yang memberi cap pada dokumen kapal. Saya tahu itu salah, tapi saya dipaksa. Kalau menolak, keluarga saya diancam.
Semua perintah datang dari Fajar, dan Fajar selalu berkata dia bekerja untuk Rashid Jalal. Ruangan bergetar oleh desahan panjang. Pengacara Rashid berdiri panik. Yang mulia, saksi ini jelas hanya mencari perlindungan hukum. Hakim mengetuk palu keras. Keberatan dicatat, tapi kesaksian ini penting. Rashid untuk pertama kalinya kehilangan senyum sinisnya. Ia menatap Hendra tajam, seperti singa yang kehilangan kandang. 6. Penutup hari pertama. Sidang hari itu ditutup menjelang sore. Hakim berkata, pengadilan ini akan berlanjut besok. Bukti sudah jelas berat, tapi kami akan memberi ruang bagi semua pihak. Ingat, keadilan harus berdiri tegak. Ketika terdakwa dibawa keluar, teriakan massa menggema dari luar. Tangkap semua jaringannya. Jangan ada lagi korban. Bagus berdiri di tangga gedung, menatap langit Kuala Lumpur yang mulai temaram. Amirul mendekat. Hari ini baru permulaan, tapi aku yakin dia tidak akan lolos lagi. Bagus mengangguk pelan. Keadilan memang lambat, tapi malam ini aku bisa melihatnya berjalan. Hari-hari persidangan berikutnya berjalan seperti aliran sungai deras penuh riak, kadang tenang, lalu tiba-tiba bergemuruh. Setiap sidang menghadirkan saksi baru, bukti baru, dan juga siasat baru dari kubu pengacara Rashid Jalal. Di luar gedung pengadilan, massa semakin ramai. Spanduk bertuliskan, hidup tidak untuk diperdagangkan, keadilan untuk Batam, dan hapus mafia perdagangan manusia, berkibar di udara. Suara-suara itu masuk hingga ruang sidang, meski pintu tertutup rapat. 1. Perlawanan terakhir. Pada hari keempat sidang, pengacara Rashid mengeluarkan jurus terakhirnya, membalikan kesalahan kepada korban. Yang mulia, katanya dengan suara lantang, klien saya hanyalah pengusaha sah. Orang-orang muda itu sendiri yang ingin pergi. Mereka menandatangani kontrak. Mereka tahu risikonya. Bagaimana mungkin menyalahkan seorang pengusaha atas pilihan mereka sendiri? Ruangan bergetar oleh bisikan marah. Seorang ibu korban berdiri dari bangku belakang, wajahnya basah air mata. Jangan salahkan anakku, mereka dibohongi. Teriakannya membuat aparat pengadilan buru-buru menenangkannya. Hakim mengetuk palu keras. Ketertiban. Jaksa lalu bangkit, matanya tajam. Yang mulia, coba kita dengarkan rekaman ini. Ia menyalakan rekaman suara dari laptop bukti. Suara Rashid terdengar jelas, dingin. Yang lemah buang saja, yang kuat dipakai. Mereka bukan manusia, mereka barang. Seisi ruang sidang terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris. Rashid masih berusaha tersenyum, tapi wajahnya mulai menegang. Senyum itu kini tampak seperti topeng yang retak. 2. Saksi-saksi yang berani. Hari kelima sidang, 3 korban maju sekaligus. Mereka sudah pulih sebagian, meski tubuh masih tampak lemah. Salah satunya adalah Ilham Pratama, saksi yang dulu selamat melarikan diri. Dengan suara bergetar tapi jelas, ia berkata, saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang dipukul, dipaksa bekerja menipu lewat telepon. Saya juga mendengar nama Tuan Besar disebut, dan semua orang tahu itu Rashid. Tanpa dia, semua ini tidak akan berjalan. Wulan yang duduk di kursi saksi menambahkan, kalau saya diam saya mungkin selamat, tapi teman-teman saya yang mati tidak bisa bicara lagi. Jadi biarlah saya yang bicara untuk mereka. Kata-kata itu membuat suasana ruang sidang berubah. Orang-orang yang hadir menunduk, banyak yang menangis. Bahkan hakim sendiri menarik napas panjang sebelum melanjutkan sidang. 3. Hendra membuka semua. Kesaksian terakhir datang dari Hendra Saputra, oknum pelabuhan Batam. Kali ini ia berdiri tanpa berusaha menyembunyikan wajah. Suaranya terdengar mantap, meski matanya masih memerah. Ya, saya menerima uang. Saya memberi izin palsu. Saya biarkan kapal-kapal itu lewat. Saya salah. Tapi saya tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Semua ini perintah dari Fajar Setiawan. Dan Fajar bekerja langsung untuk Rashid Jalal. Ia berhenti sebentar, lalu menatap langsung ke arah Rashid. Kau pikir aku akan diam selamanya? Tidak, karena anak-anak yang mati itu juga bisa jadi anakku. Dan aku tidak mau lagi jadi bagian dari neraka ini. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan spontan, meski hakim lagi-lagi harus mengetuk palu. Tapi kali ini, suasana tidak bisa lagi ditekan. Kebenaran sudah terlalu kuat untuk ditahan. 4. Vonis. Hari terakhir persidangan tiba. Udara Kuala Lumpur terasa berat, seakan langit pun menahan napas. Hakim masuk.
membawa berkas tebal. Semua orang berdiri. Setelah mendengar saksi, memeriksa bukti dan menimbang dakwaan, pengadilan ini menjatuhkan putusan. Hening. Semua mata tertuju pada bibir sang hakim. Rashid Jalal terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan manusia, penahanan ilegal, eksploitasi, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Palu diketuk 3 kali. Tangis meledak di ruang sidang. Keluarga korban saling berpelukan. Aktivis mengangkat tangan ke langit. Ardi dan Wulan menangis lega. Hendra menunduk. Air mata jatuh di meja kayu. Rashid Jalal masih mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Untuk pertama kali, tatapannya kosong, seperti orang yang menyadari panggungnya benar-benar runtuh. Hakim melanjutkan, Fajar Setiawan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Hendra Saputra dijatuhi 5 tahun dengan status saksi pelaku yang bekerja sama. Ruangan bergemuruh lagi. Bagi banyak orang, itu bukan kemenangan penuh, tapi itu sudah cukup untuk memberi arti pada air mata yang jatuh di Batam. 5. Setelah sidang, di luar gedung, Bagus dan Amirul berdiri berdampingan. Wartawan mendekat, mikrofon terangkat. Bagus hanya berkata pendek, "Ini bukan akhir. Perdagangan manusia masih ada. Tapi hari ini, kita buktikan kebenaran bisa menang." Amirul menambahkan, 5 tahun lalu, aku kehilangan anak buah. Hari ini, aku mendapat jawaban. Tapi ingat, masih banyak orang di luar sana yang butuh suara kita. Jangan pernah berhenti. Di Batam, Maeti mendengar berita lewat radio. Ia menangis lagi, kali ini dengan senyum di bibir. "Reno, kau boleh tidak pulang, nak. Tapi suaramu ikut menjatuhkan mereka. Kau tidak sia-sia." 6. Malam. Tenang. Malam itu, di hotel sederhana Kuala Lumpur, Bagus menulis di catatannya, "Aku belajar hari ini bahwa keadilan tidak datang sebagai badai besar. Ia datang sebagai tetes air, satu demi satu, sampai batu pun berlubang. 36 jiwa yang terbaring di Batam, kini bisa beristirahat dengan tenang. Perjalanan kita masih panjang, tapi malam ini, kita boleh duduk sebentar dan berkata, kita sudah menyalakan lilin di tengah gelap." Ia menutup buku, menatap langit malam kota yang penuh lampu. Dalam hatinya, ia tahu, perang melawan perdagangan manusia belum selesai. Tapi malam itu, setidaknya satu pintu neraka berhasil ditutup. Vonis seumur hidup bagi Rashid Jalal bukan hanya berita besar, tapi juga gelombang yang mengguncang 2 negara. Kuala Lumpur dan Jakarta gempar, Batam pun tak pernah sama lagi. Bagi banyak orang, vonis itu ibarat pintu yang menutup satu lorong gelap, meski lorong lain masih menunggu untuk disusuri. 1. Luka yang masih basah. Di kampung-kampung pesisir Batam, suasana berubah. Para orang tua yang dulu hanya berani berbisik, kini berani bercerita. Mereka mengingatkan anak-anak muda, jangan mudah percaya janji kerja dengan gaji besar di luar negeri. Maeti duduk di teras rumah kayu, memandang laut yang dulu jadi saksi kepulangan anaknya, Reno, hanya dalam kain putih. Meski air matanya masih sering jatuh, kali ini ada sedikit senyum. "Reno, vonis itu bukan mengembalikanmu, tapi paling tidak, kau tidak mati sia-sia. Namamu jadi doa bagi orang lain supaya tidak tertipu lagi." Tetangga sering datang, sekadar menemani. Mereka bilang Maeti kini seperti ibu kampung yang menasihati anak-anak muda agar jangan gegabah meninggalkan rumah tanpa jalur resmi. 2. Korban yang selamat. Di Johor, korban yang diselamatkan menjalani pemulihan. Sebagian dipulangkan ke Indonesia, sebagian mendapat perawatan lebih lama. Wulan, gadis 18 tahun itu, pulang ke desanya di Jawa Tengah. Meski tubuhnya kurus, semangatnya tumbuh. Ia diterima di sebuah program pemerintah untuk sekolah kejuruan gratis. Di depan teman-temannya, ia pernah berkata, "Kalau saya bisa kembali hidup, itu karena ada orang yang berani buka kebenaran. Sekarang, saya ingin hidup saya jadi peringatan. Jangan pernah tergiur janji manis." Ardi, pemuda yang bersaksi di pengadilan, memutuskan tinggal di Batam. Ia bekerja membantu nelayan, belajar mencatat hasil tangkapan. "Saya ingin mulai dari laut," katanya. "Karena dari laut dulu saya hampir hilang. Sekarang biarlah laut jadi awal hidup baru." 3. Perubahan di Batam. Setelah kasus ini, aparat Indonesia mulai memperketat pengawasan di pelabuhan kecil. Jalur tikus yang dulu dibiarkan, satu persatu ditutup.
Beberapa oknum dicopot, termasuk rekan-rekan dekat Hendra Saputra. Di pasar, orang-orang mulai berani berbicara. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan. Begitu pesan yang berulang-ulang disampaikan lewat pengeras suara masjid. Rika Manurung, jurnalis yang setia meliput sejak awal, menulis artikel panjang berjudul 36 jiwa, 1 vonis, dan ribuan peringatan. Artikelnya viral, bukan hanya karena data, tetapi karena ia menulis dengan hati. Setiap angka korban adalah wajah. Setiap wajah adalah doa. Dan doa itu hanya bisa terjawab kalau kita tidak menutup mata. 4. Kehidupan. Bagus dan Siti. Kompol Bagus, Wicaksono, kembali ke Batam setelah persidangan. Ia tidak pulang sebagai pahlawan, tapi sebagai lelaki yang tahu pekerjaannya belum selesai. Di Pelabuhan Batu Ampar, ia berdiri lama, memandangi tempat 36 jenazah dulu ditemukan. Siti Rahmawati mendekat. "Pak, saya sering pikir, apakah semua ini akan berhenti?" Bagus menghela napas panjang. Tidak akan berhenti sepenuhnya. Selama ada orang yang mau kaya cepat, akan selalu ada yang tergoda menjual manusia. Tapi tugas kita bukan menghapus semua dosa dunia. Tugas kita menutup pintu-pintu yang kita temui. Siti menunduk, matanya berkaca. "Kalau begitu, biar saya terus ikut menutup pintu itu. Biar ada sedikit cahaya di lorong gelap." Bagus menatapnya, melihat semangat anak muda yang tak pernah padam. "Baiklah Siti, kau sudah lebih dari sekadar bawahan. Kau cahaya yang terus menyala." 5. Tekanan publik dan harapan baru. Vonis Rashid Jalal memberi dampak besar. Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Anti Perdagangan Manusia bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura. Sosialisasi di desa-desa digencarkan agar tidak ada lagi yang terperangkap janji palsu. Lembaga sosial turun tangan membantu korban yang selamat. Beberapa di antaranya mendapat beasiswa, yang lain diberi modal usaha kecil. Dari situ lahir cerita-cerita baru. Seorang korban membuka warung kopi di Batam, seorang lainnya belajar menjahit di Bandung, seorang lagi menjadi relawan untuk menolong korban lain. Di mata masyarakat, mereka bukan lagi korban. Mereka menjadi saksi hidup yang memberi peringatan, sekaligus harapan. 6. Refleksi. Suatu sore, Bagus duduk di warung kopi sederhana di tepi laut. Ia menulis lagi di catatannya, "Saya melihat malam-malam penuh darah, gas air mata, dan jeritan korban. Tapi saya juga melihat pagi-pagi penuh doa, pelukan, dan keberanian orang biasa. Keadilan memang lambat, tapi ia datang. Dan ketika ia datang, ia tidak datang sendiri. Ia datang bersama keberanian, bersama air mata, bersama suara-suara kecil yang menolak diam." Ia menutup buku itu, menatap matahari terbenam di ufuk barat. Ombak kecil berlari ke pantai, seolah membawa pesan, hidup harus terus berjalan, tapi jangan pernah lupa pada mereka yang tertinggal di belakang. 7. Sebuah bab yang tertutup. Malam itu, di rumah panggung sederhana, Bagus, Siti, dan Rika duduk bersama. Mereka berbincang tentang masa depan. Rika bercanda, "Kalau kita tua nanti, mungkin orang akan bilang kita ini gila melawan orang-orang besar dengan tangan kosong." Siti tersenyum, "Biar saja, yang penting ada anak-anak yang bisa pulang ke rumah karena kegilaan itu." Bagus menatap keduanya. "Kita sudah menutup satu pintu neraka. Besok, kalau pintu lain terbuka, kita masuk lagi. Biar hidup kita habis. Asal anak-anak bangsa tidak habis. Di luar, laut Batam bergelora, lampu-lampu kapal berkelip. Hidup memang tidak kembali normal, tapi setidaknya ada harapan baru." Vonis yang dijatuhkan di Kuala Lumpur menjadi penutup sebuah bab, tetapi juga pembuka jalan baru. Perdagangan manusia tidak hilang begitu saja, namun luka yang ditinggalkannya mulai dijahit perlahan, meski bekasnya akan selalu ada. 1. Korban dan jalan baru. Para korban yang selamat mulai menata kehidupan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga sosial untuk memberikan mereka kesempatan belajar dan bekerja. Wulan, gadis muda yang dulu gemetar di kursi saksi, kini duduk di ruang kelas sekolah kejuruan di Semarang. Tangannya yang dulu terbiasa menahan rasa sakit kini memegang buku tulis. Ia belajar akuntansi, berharap bisa membuka usaha kecil suatu hari. "Saya ingin ibu saya bangga," katanya pada seorang guru. "Saya ingin hidup saya punya arah yang jelas, bukan hanya bayangan janji palsu." Ardi, yang memilih tetap di Batam, kini bekerja membantu nelayan. Ia belajar mencatat hasil tangkapan,
mengatur distribusi ikan, dan kadang mengajar anak-anak kecil berhitung sederhana di pos nelayan. Ia sering berkata, "Kalau dulu laut hampir merenggut saya, sekarang biarlah laut jadi tempat saya memberi kembali." Ada juga Ilham, saksi penting di pengadilan. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan logistik yang resmi. Meski upahnya sederhana, ia tersenyum saat bercerita pada ibunya, "Bu, kali ini kerja saya halal. Tidak ada kunci, tidak ada kurungan, hanya peluh dan doa." 2. Luka yang tak bisa hilang. Meski ada yang pulih, sebagian korban tetap membawa luka batin yang dalam. Beberapa tidak sanggup kembali ke kehidupan semula. Mereka trauma ketika mendengar suara pintu dikunci atau ketika lampu padam mendadak. Seorang korban berkata kepada psikolog, "Kadang saya masih mimpi mendengar suara orang berteriak, 'Minta air.' Lalu tiba-tiba suara itu hilang. Saya terbangun dengan keringat dingin. Luka semacam itu tidak bisa hilang dalam hitungan bulan. Namun ada tangan-tangan yang mau menggenggam. Komunitas lokal di Batam membuka posko trauma healing, tempat korban bisa berkumpul, bercerita, atau sekadar duduk mendengar musik. 3. Masyarakat yang bangkit. Di pasar-pasar kecil, di dermaga, di warung kopi, orang-orang mulai berani berbicara. Dulu, nama Rashid Jalal hanya dibisikkan dengan rasa takut. Kini, nama itu disebut sebagai pengingat. Kalau ada yang datang bawa brosur kerja ke luar negeri, jangan langsung percaya, kata seorang nelayan tua pada anak-anak muda. Ingat Rashid, jangan ulangi. Pesan itu bergema. Sekolah-sekolah mengundang penyintas untuk bercerita di depan siswa. Rika Manurung menulis serangkaian artikel yang dikumpulkan dalam sebuah buku kecil berjudul "Jangan Diam", yang dibagikan gratis di desa-desa pesisir. 4. Bagus dan Siti. Kompol Bagus Wicaksono masih bertugas di Batam. Suatu pagi ia berdiri di dermaga Batu Ampar, memandangi laut. Tempat itu dulu menjadi saksi ditemukannya 36 jenazah. Kini dermaga yang sama menjadi tempat kapal bantuan berangkat, membawa logistik untuk korban yang selamat. Siti Rahmawati mendekat, menyerahkan secangkir kopi panas. "Pak, laut ini seperti tak pernah habis ya. Dulu membawa duka, sekarang membawa harapan." Bagus mengangguk. Laut itu ibarat hidup. Ia bisa menelan, tapi juga bisa memberi. Tergantung siapa yang menahkodai. Siti menatapnya serius. "Kalau begitu, biarlah kita terus jadi nahoda, biar kecil, asal kapal kita membawa orang pulang, bukan hilang." Bagus tersenyum tipis. "Kau benar, kita tidak bisa mengendalikan ombak, tapi kita bisa memilih arah layar." 5. Rika dan suara publik. Rika Manurung terus menulis. Ia tahu bahwa vonis bukan akhir. Ia menulis artikel demi artikel, mengangkat cerita korban, menyorot celah hukum, menekan aparat untuk lebih transparan. Suatu malam, ia menerima pesan singkat dari seorang ibu di Kalimantan. "Terima kasih. Anak saya hampir tertipu iklan kerja, tapi saya ingat tulisan ibu. Saya larang dia berangkat. Sekarang dia masih di rumah. Selamat." Rika meneteskan air mata membaca pesan itu. Ia sadar, kata-kata kecil yang ditulis dengan kejujuran bisa menyelamatkan hidup orang lain. 6. Gelombang kebenaran. Di tengah masyarakat, cerita tentang kasus Batam Johor menjadi semacam legenda peringatan. Orang-orang menceritakannya di warung kopi, di kapal, di ladang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Gelombang kebenaran itu menyebar, membuat orang lebih berhati-hati, dan seperti ombak, gelombang itu tidak pernah diam. Ia terus bergerak, memukul pantai demi pantai. 7. Refleksi Bagus. Malam itu, di rumah panggungnya, Bagus menulis lagi di catatannya, "Saya tidak pernah merasa menang. Yang saya rasakan hanya sedikit lega, karena ada anak-anak yang bisa pulang. Keadilan bukan soal membuat kita puas, tapi soal membuat orang lain bisa bernapas. 36 jiwa di Batam tidak akan kembali, tapi suara mereka hidup di setiap doa, di setiap langkah kita menutup jalan gelap. Selama saya masih bisa berjalan, saya akan terus menutup pintu-pintu itu. Dan semoga, ketika saya berhenti nanti, ada orang lain yang mau melanjutkan." Ia menutup bukunya, menatap langit malam Batam. Bintang-bintang berkelip, seperti mata yang mengawasi. Ia tahu, perjuangan masih panjang, tapi malam itu, ia tersenyum. Karena untuk pertama kali, setelah sekian lama, ia bisa mendengar suara laut tanpa merasa bersalah.
Senja turun pelan di perairan Batam. Langit memerah, laut berkilau seperti permadani perak. Ombak kecil berlari ke pantai, seolah membawa pesan dari masa lalu. Dermaga Batu Ampar, yang dulu jadi saksi bisu ditemukannya 36 jenazah, kini dipenuhi suara anak-anak nelayan bermain, berlari di antara perahu yang baru pulang. Kompol Bagus Wicaksono berdiri di tepi dermaga. Ia menutup matanya sebentar, membiarkan angin laut menyapu wajahnya. Dulu, tempat ini hanya bau kematian, gumamnya pelan. Tapi sekarang, aku mendengar kehidupan. Di sampingnya, Siti Rahmawati memandang laut dengan tatapan dalam. Pak, menurut Bapak, apakah laut ini akan selalu jadi saksi? Bagus tersenyum kecil. Laut tidak pernah lupa, ia merekam setiap tangis, setiap doa, setiap nyawa yang hilang. Tapi laut juga memberi kita harapan. Selama kita berani menjaga, laut tidak hanya jadi kuburan, tapi juga jalan pulang. 1. Warisan yang hidup. Kasus Batam Johor kini diajarkan di sekolah-sekolah sebagai pelajaran tentang bahaya perdagangan manusia. Nama-nama korban yang teridentifikasi dipahat di sebuah tugu kecil di Telaga Punggur. Orang-orang datang, meletakkan bunga, berdoa dengan hening. Ma Eti, meski rambutnya semakin putih, masih sering duduk di sana. Ia menyentuh nama Reno di batu nisan peringatan, lalu berkata pelan, "Tidurlah nak, kau sudah jadi pelita bagi banyak orang. Ibumu di sini akan terus menjaga." 2. Pesan moral. Dari semua tragedi itu, masyarakat belajar satu hal. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Janji manis tentang gaji besar di luar negeri seringkali hanyalah jerat. Hidup sejati dibangun dengan peluh, dengan kerja keras, dengan kejujuran. Bagus pernah berkata di depan forum warga, "Anak-anak kita bukan barang dagangan. Mereka masa depan bangsa. Jangan pernah kita biarkan mereka dijual dengan harga murah. Kalau ada yang datang membawa janji indah, tanyakan dulu, apa jalannya jelas? Kalau tidak, jangan lepaskan mereka." Kata-kata itu disambut anggukan, bahkan tangis. Karena semua orang tahu, di balik setiap angka korban ada wajah, ada nama, ada mimpi yang hancur. 3. Penutup. Malam turun di Batam. Di warung kopi tepi laut, orang-orang berkumpul mendengar kisah yang dibacakan lewat radio. Suara penyiar bergetar. Saudara-saudara, jangan pernah lupa, 36 jiwa di Batam pernah diam dalam palka kapal. Tapi suara mereka kini hidup di hati kita. Mereka mengingatkan kita untuk selalu waspada, selalu menjaga keluarga, selalu berkata tidak pada perdagangan manusia. Lampu kapal nelayan berkelip di kejauhan, seperti lilin-lilin kecil di tengah kegelapan. Dan dari Laut Batam seakan ada bisikan, "Jangan biarkan kami mati sia-sia. Ingatlah kami, jaga yang masih hidup." Pesan untuk sahabat pendengar. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran bisa tertutup sementara, tapi tidak akan hilang. Gelap bisa panjang, tapi cahaya akan selalu mencari jalan. Mari kita saling menjaga, jangan mudah percaya janji kosong, dan lindungi keluarga kita dari bahaya perdagangan manusia. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tuliskan komentar di bawah. Apa pelajaran yang paling Anda rasakan? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah nyata penuh makna. Karena setiap cerita adalah doa, dan doa, kalau kita ucapkan bersama, akan menguatkan kita semua.